Saat MC kita, Rian, akhirnya menemukan penjaga lantai 12, rumor tersebut menjadi nyata. Sang pembantai manusia mengembuskan gelombang ketakutan orc yang menguras statistiknya. Namun Rian menghancurkannya dengan pernapasan bumi biru dan terus bergerak. Lantai ini adalah labirin, jadi dia memilih satu-satunya aturan yang penting, yaitu mobilitas. Dia menunggangi serigala zombie, melesat di sekitar monster itu, dan melancarkan serangan kotor dari belakang. Itu masih belum cukup. Bahkan kutukan lukanya hanya mendorong sang orc ke dalam kemarahan mengamuk. Jadi Rian mengubah rencana. Dia membanjiri terowongan dengan mayat hidup yang bisa dikorbankan, memberi mereka makan jiwa untuk ledakan kekuatan singkat, lalu memerintahkan Cornak untuk mengambil komando. Kematian beracun mengikis kondisi mengamuk itu, dan Cornak menggambar lingkaran sihir besar di udara. Kemudian menjatuhkan Firebolt yang akhirnya membuat sang pembantai manusia berlutut. Rian menghabisinya dengan penyedot kehidupan, tangan kematian, naik level, dan melihat opsi baru. Ekstraksi jiwa dengan tingkat keberhasilan 57%. Dia mengambil risiko itu dan menang, tetapi tubuhnya tidak menghilang. Jika patroli keluarga Sermon menemukan mayat itu, kekuatan ahli nujumnya yang tersembunyi tidak akan tetap menjadi rahasia. Jadi bagaimana dia berakhir di tempat ini? Cerita dimulai dengan gema jeritan dan rasa sakit yang muncul dari ruang bawah tanah, dan saat cahaya menyorot ke ruang bawah tanah, kita melihat MC kita, Rian Sermon, sedang disiksa oleh pria berambut putih. Pria itu senang menyiksa MC kita, yang konon terkutuk. Dia telah melakukan banyak hal untuk menyakiti Rian hingga dia berharap dia mati, tetapi dia masih bertahan hidup. Dalam rasa sakit, Rian mencoba berbicara, tetapi dia tidak bisa karena lidahnya sudah hilang. Pria berambut putih itu pergi dengan kecewa, mengatakan dia tidak bisa mendapatkan apapun yang berguna dari Rian, meskipun fakta bahwa dia berasal dari keluarga Sermon. Rupanya, pria berambut putih itu bernama Sanes Python, dan ini adalah tahun ketiga dia menyiksa Rian setelah dia memusnahkan keluarga Sermon. Berbicara tentang keluarga Sermon, mereka adalah keluarga bergengsi yang menjaga garis depan melawan monster yang diketahui terus-menerus muncul dari zona gelap dan mencoba menyerbu benua Drea. Ada 5 rumah besar di benua itu, tetapi Sermon adalah rumah terkuat dan paling terkenal. Namun, hilangnya ayah dan kakak laki-laki Rian secara tiba-tiba telah menyebabkan rumah itu mengalami kemunduran dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat kesempatan ini, keluarga Python bergerak untuk menghancurkan keluarga Sermon. Rupanya, mereka menginginkan berkah yang diturunkan dalam garis keturunan Sermon, yaitu darah naga. Mereka yang membawa darah ini menjadi archmage lingkaran ke-7. Pada usia muda 10 tahun dan pendekar pedang ahli pada usia 15 tahun. Namun, Rian tidak termasuk di antara mereka karena sekali dalam beberapa abad, kutukan muncul di rumah tersebut. Ini adalah kutukan Raja Iblis Archan, dan itu diturunkan kepada Rian. Karena kutukan yang menyebalkan ini, Rian tidak bisa belajar ilmu pedang atau sihir. Rian sangat terpukul karena dia tahu bahwa Python tidak akan pernah berani bergerak melawan mereka jika dia memiliki kekuatan yang dia butuhkan untuk membela keluarga. Namun, Rian lelah menyesali semua yang terjadi karena dia tahu bahwa akhir sudah dekat baginya. Tepat seperti yang diprediksi, serigala-serigala dilepaskan padanya, dan saat mereka melahapnya, Rian memejamkan mata dengan kelegaan bahwa dia akhirnya bisa beristirahat setelah beberapa tahun penyiksaan dan eksperimen tidak manusiawi. Saat dia memudar ke dalam kehampaan, dia melihat kilasan dirinya bertarung di garis depan yang asing. Dia terlihat sangat kuat saat menghancurkan musuh dan mencoba untuk sampai ke sosok yang tampaknya merupakan makhluk kuat berbalut emas. Pada akhirnya, sang emas mengabulkan satu permintaan Rian, dan tiba-tiba, Rian membuka matanya untuk melihat pengasuhnya. Choleen memanggil namanya. Rian terkejut dan bingung, karena dia tidak mengerti bagaimana wanita itu berdiri tepat di depannya, karena dia seharusnya sudah mati. Selain itu, dia terlihat sangat muda, dan rumah itu juga terlihat utuh. Rian segera menyuruh Choleen untuk membawakannya cermin, dan dia melakukannya. Setelah melihat wajahnya, Rian bertanya kepada Choleen tahun berapa sekarang. Choleen kemudian menjawab bahwa ini adalah tanggal 17 Agustus, kalender Drea, tahun 1892. Ini mengejutkan Rian karena ini adalah tahun yang sama saat dia berusia 12 tahun. Ini juga merupakan periode yang sama ketika keluarga mulai mengalami kemunduran. Rian masih mencoba memahami apa yang terjadi ketika seorang pria berwajah tegas memasuki ruangan. Rian segera mengenalinya sebagai Alejandro, Kapten Satria Sermon. Rupanya, Alejandro datang untuk memeriksa Rian karena dia yakin bahwa dia berpura-pura sakit. Namun, setelah melihat Rian dalam kondisinya saat ini, Alejandro memutuskan untuk mundur, memberitahu Rian bahwa dia bebas untuk melewatkan latihan hari itu. Dia baru saja akan pergi ketika Rian memanggilnya kembali, menolak untuk melewatkan latihan, memberitahu pria itu bahwa dia baik-baik saja. Alejandro dan Choleen terkejut saat mendengar ini karena tidak biasanya Rian menolak istirahat. Alejandro terpaksa bertanya kepada Rian apakah dia benar-benar tuan muda yang mereka kenal, dan Rian membenarkan hal ini, mengatakan dia tidak berubah. Mengejutkan, Rian memberitahu Alejandro bahwa mereka tidak perlu melakukan pelatihan apapun karena dia ingin mereka langsung beralih ke perburuan monster. Jauh di lubuk hatinya, Rian telah mendapatkan kesempatan sempurna untuk memperbaiki segalanya, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah keluar dari tempat tidurnya, Rian menyadari bahwa dia dapat menggunakan jendela status yang dia anggap melegakan bahkan setelah regresinya. Levelnya saat ini adalah level 1, dan statistik lainnya adalah sampah. Dia juga masih di bawah kutukan Archan yang dinilai sangat tinggi. Ternyata, kemampuan untuk menggunakan jendela status hanya dimiliki oleh Rian saja,
karena tidak ada orang lain di benua itu yang bisa menggunakannya. Sesaat kemudian, Alejandro muncul untuk memberitahunya bahwa monster itu sudah siap dan ternyata itu adalah goblin yang mengerikan. Goblin itu telah diikat ke tiang dan Rian seharusnya menjatuhkan goblin itu dengan pedang kayu. Berdiri di depan goblin itu, Cholain mendesak Alejandro untuk menghentikan Rian karena dia biasanya pingsan setiap kali menghadapi goblin. Rian tidak mendebat ini karena dia tahu Cholain benar, tetapi ini hanya berlaku untuk Rian di masa lalu. Sekarang setelah Rian berdiri di depan goblin itu, kutukan mulai bekerja dan ia mulai memperkuat rasa takut akan monster untuk mencoba Rian dan menghentikannya dari melakukan gerakan. Merasakan bahwa Rian mungkin ragu-ragu, Alejandro memberitahu Rian bahwa dia bisa istirahat hari ini, tetapi Rian menolak dan dia berhasil berjalan mendekati monster itu. Rian menenangkan dirinya, memotivasi dirinya dengan fakta bahwa dia bukan Rian yang sama dari masa lalu. Dia mendorong dirinya ke depan dengan keyakinan bahwa dia bisa menghadapi goblin itu. Sambil menatap mata goblin itu, dia membayangkan pria emas yang berdiri di depannya, dan kemarahan ini mendorong Rian untuk memukul kepala goblin itu dengan keras. Ini mengejutkan Alejandro dan Cholain karena ini adalah pertama kalinya Rian melakukan gerakan. Rian kemudian mendapatkan pemberitahuan di jendela status, memberitahu dia bahwa dia mengatasi kutukan Archan melalui pengalaman yang melampaui kutukan tersebut. Karena ini, peringkat kutukan Archan telah diturunkan, dan Rian tampaknya tidak lagi merasakan ketakutan terhadap monster. Goblin itu terkapar, memohon nyawanya, dan Rian menyuruh Alejandro untuk memberinya pedang sungguhan. Alejandro terkejut mendengar ini, tetapi ia sadar bahwa Rian akhirnya telah menjadi seorang pria. Berbekal pedang sungguhan, Rian mengejar goblin itu, dan dia menebasnya tanpa ampun. Alejandro tertegun saat melihat ini, dan dia memberitahu Cholain untuk memperhatikan dengan saksama karena dia sedang menatap kepala keluarga berikutnya. Setelah sesi latihan, Rian membasuh darah di wajahnya di kamar mandi. Dia senang bahwa dia telah memastikan bahwa dia benar-benar bisa tumbuh dengan mengatasi kutukan Archan. Meskipun demikian, hanya ada sedikit pertumbuhan, dan dia mengetahui bahwa dengan kecepatan ini, dia harus memburu ribuan goblin hanya untuk naik level. Rian menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk bermalas-malasan karena hari kehancuran akan menimpa rumah Sermon sudah dekat. Untungnya, dia senang bahwa dia bisa mengatasi kutukan Archan. Rupanya, sudah 2 tahun sejak ayah dan kakak laki-lakinya menghilang, dan mereka baru saja mencoba mempertahankan posisi mereka sebagai rumah besar sejak saat itu. Karena musuh belum bergerak, Rian merasa lega karena dia telah menemukan satu cara untuk naik level. Dengan ini, Rian memutuskan untuk mencoba metode kedua yang potensial. Tidak lama setelah ini, seorang wanita berambut merah dengan topeng di wajahnya muncul untuk memeriksa Rian. Rupanya, wanita ini adalah pemimpin inti sihir keluarga Sermon, dan namanya adalah Sena. Sama seperti Alejandro, dia juga seorang archmage lingkaran ke-7 yang hanya ada beberapa di benua itu. Sena adalah wanita misterius yang latar belakang dan sifat aslinya tidak diketahui oleh siapapun kecuali kepala keluarga, ayah Rian. Sena kemudian memarahi Rian, bertanya apakah dia menjadi sombong karena dia mengalahkan hanya satu goblin lemah. Sena kemudian mengingatkan Rian bahwa alasan mereka tidak melanjutkan pelatihan sihir adalah karena Rian tidak memiliki bakat untuk itu. Tanpa Sena memberitahunya, Rian sudah tahu. Ini karena Rian tidak memiliki bakat apapun berkat kutukan Archan yang melucuti segalanya darinya. Rian kemudian tersenyum karena semua ini berakhir setelah kemarin. Karena Sena bertanya apakah dia memiliki mana, Rian menyuruhnya untuk mengujinya. Sena kemudian meminta Rian untuk menutup matanya, dan menggunakan mananya, dia menggambar-gambar di depannya, yang hanya bisa dilihat dengan mana. Sena menyuruh Rian untuk memberitahunya apa yang dia gambar, karena dia mengklaim berbeda. Tanpa ragu, Rian memberitahu Sena bahwa yang dia gambar adalah naga merah yang indah. Sena terkejut karena Rian menebak semuanya dengan benar. Dia bahkan lebih terkejut karena dia mengatur mekanisme agar terlihat seperti sesuatu selain naga. Sena mulai berjalan mondar-mandir di ruangan, bertanya-tanya bagaimana Rian bisa mematahkan kutukan keluarga. Saat dia masih memutar otaknya, Rian menarik perhatiannya. Dia memberitahu dia bahwa dia bisa melihat mana, tetapi dia tidak bisa menggunakan metode kultivasi mana yang diturunkan dalam keluarga. Itulah sebabnya dia membutuhkan bantuannya. Pada dasarnya, mana tidak bisa digunakan kecuali menetap, dan kultivasi mana adalah metode penting lainnya untuk naik level. Rupanya, apa yang diminta Rian kepada Sena adalah untuk membantunya dengan kultivasi mananya, yang pada dasarnya merobek tubuhnya untuk memandu mana. Sena menyebutkan bahwa ini pada dasarnya menaruh nyawa Rian di tangannya. Rian kemudian menggodanya karena dia tidak berharap Sena akan membunuhnya. Pada dasarnya, Rian tahu bahwa Sena adalah satu-satunya orang yang bisa dia mintai tolong untuk melakukan ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ketika keluarga diserang, Sena memastikan untuk tetap bersama Rian sampai akhir, meskipun mananya sudah habis. Mengingat hal ini, Rian mengulurkan tangannya ke arah Sena, mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayainya. Setelah mereka setuju, Rian melepas bajunya, dan dia berlutut sebagai persiapan untuk metode tersebut. Berbicara tentang metode kultivasi bumi biru, itu diturunkan hanya kepada garis keturunan langsung keluarga. Rian berhasil menjelaskan seluruh proses kepada Sena, tetapi secara mengejutkan, dia melakukan semuanya dengan benar. Ternyata Rian berlatih dengan metode ini di planet Adeon untuk meningkatkan level dan statistiknya. Saat proses berlanjut, Sena mendesak Rian untuk berkonsentrasi, memberitahu dia bahwa dia mungkin merasakan rasa sakit yang hebat. Sena memberitahunya untuk tidak mengeluarkan suara atau bahkan mengeluh tentang apa yang akan dia hadapi. Sena memberitahunya untuk berhenti jika rasa sakit itu menjadi tak tertahankan, tetapi Rian berteriak padanya, mengingatkannya bahwa dia mempercayainya. Dengan ini, Sena terus memperkuat metode kultivasi mana, tetapi kutukan mulai bekerja, menyebarkan mana yang terperangkap di tubuh Rian.
Rian. Sena terkejut dengan betapa gilanya kutukan itu bekerja, tetapi dia terus menyuntikkan lebih banyak mana ke tubuh Rian. Rian menyerang kesakitan, tetapi semua upaya Sena sia-sia karena kutukan itu menyebarkan semuanya. Rian segera menyadari bahwa Sena mungkin tidak dapat mengatasi kutukan tingkat tertinggi. Namun, Rian menyadari bahwa menerapkan metode pelatihan dari Adeon akan membuat mana memantul kembali. Dia memutuskan untuk membatasi jangkauan di dalam tubuhnya saat mana menyebar untuk menipu kutukan sementara mana tetap utuh di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Sena menyadari bahwa mana yang dia kirimkan tidak lagi menghilang seperti sebelumnya. Berkat metode pelatihan, Rian terus melawan kutukan itu. Dan, meskipun prosesnya menyakitkan, Rian tidak keberatan. Rian ingat bahwa dia telah menanggung banyak rasa sakit di masa lalu dan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Dia memotivasi dirinya dengan fakta bahwa dia adalah pemain utama Adeon dan pemahamannya tentang mana melampaui siapapun. Pemahaman semacam ini adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa, bukan tubuh. Rian terus melawan kutukan itu karena dia tidak siap untuk dikalahkan oleh Raja Iblis yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Rian memperkuat daya tampungnya dan menyerap setiap mana yang dia bisa sampai dia akhirnya jatuh ke tanah. Saat dia perlahan kehilangan kesadaran, Rian tidak khawatir karena rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang dia rasakan saat itu. Dia ingat bahwa ketika dia berada dalam penawanan, saat itu, Alejandro telah menerobos masuk ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkannya. Pada saat dia membuka matanya, dia sudah berada di hutan dan Alejandro terluka parah. Rian terkejut melihat Alejandro datang untuk menyelamatkannya dan Alejandro meminta maaf karena datang terlambat sebelum dia akhirnya menembuskan napas terakhir. Rian meneteskan air mata saat dia terbangun dalam kenyataan di tempat tidurnya. Rian bertanya-tanya apakah metode kultivasi itu benar-benar berhasil. Meskipun dia seharusnya bahagia, mengingat apa yang terjadi di masa lalunya mencegahnya melakukan ini. Meskipun demikian, dia yakin bahwa dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi karena dia sekarang memiliki sarana untuk mengubah nasibnya. Namun, dia tidak ingin sarana ini ditemukan oleh orang lain, terutama keluarga Paeton, karena mereka selalu memantau semua yang dia lakukan. Selain itu, Rian tahu bahwa dia belum memiliki apa yang diperlukan untuk menghadapi Sun S saat ini. Dengan pemikiran ini, Rian sampai pada kesimpulan bahwa rencana selanjutnya adalah mempercepat kehancuran keluarganya. Kemudian, Alejandro dan Sena datang untuk memeriksa Rian dan dia memberitahu keduanya bahwa seluruh proses itu gagal. Meskipun Rian merasa tidak enak karena keduanya datang segera setelah mereka mendengar dia pulih, dia masih tidak bisa memberitahu mereka yang sebenarnya. Meskipun dia bisa memberitahu mereka segalanya pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah memberitahu mereka yang sebenarnya akan benar-benar membantu mereka. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apakah mereka akan mempercayai ceritanya. Dengan senyum di wajahnya, Rian dengan santai memberitahu keduanya bahwa dia tidak bisa merasakan sensasi mana di dalam dirinya. Dia memberitahu Sena bahwa dia bebas untuk memeriksa jika dia tidak mempercayainya. Rian mengulurkan tangannya kepada Sena yang setuju untuk memeriksanya. Sena memberitahu Rian bahwa dia tidak tahu mengapa dia menyangkal keberhasilannya, tetapi dia ingin memastikannya sendiri. Dia mengaktifkan keterampilan deteksi mana dan, yang mengejutkan, dia tidak bisa menemukan mana di dalam tubuh Rian. Dia bingung dengan ini karena setelah proses kemarin, dia merasakan mana mengalir di dalam tubuh Rian. Sangat kecewa, Sena pergi dengan air mata di matanya. Setelah kepergian Sena, Alejandro memberitahu Rian untuk tidak terlalu kecewa karena kegagalan transfer mana karena perburuan monster adalah kesuksesan dan dia bisa fokus pada ilmu pedang. Rian kemudian mengejutkan Alejandro dengan memberitahu dia bahwa dia tidak bisa melakukan perburuan monster untuk kedua kalinya. Rian memberitahu Alejandro bahwa setelah yang pertama, bahkan makan pun menjadi sulit baginya. Ini membuat Alejandro sangat kecewa dan tercekat. 2 bulan setelah ini, Rian tidak melangkah keluar dari kamarnya. Cholean menjadi sangat khawatir karena hanya nyonya rumah yang berusaha menjaga keluarga agar tetap bertahan. Para pelayan lainnya kemudian bertanya kepada Cholean apakah Rian telah keluar dari kamarnya dan dia mengatakan tidak. Salah satu pelayan mengungkapkan kekecewaannya bahwa Rian tetap berada di kamarnya selama beberapa bulan terakhir. Yang lain percaya bahwa Rian akan mati, itulah sebabnya dia tiba-tiba berubah. Cholean berdebat dengan mereka, memberitahu mereka bahwa mereka salah karena Rian berusaha sangat keras untuk memenuhi harapan semua orang. Rupanya, Rian disebut sebagai kehancuran keluarga Sermon dan dia tidak dipanggil seperti ini di kediaman saja. Bahkan di kerajaan, orang-orang telah melangkah lebih jauh untuk menyebutnya sebagai kenakalan keluarga Sermon. Ternyata jumlah karyawan yang berhenti sekarang menjadi lebih tinggi setiap hari. Salah satu pelayan yang berbicara kepada Cholean membiarkan dia tahu bahwa dia juga berencana untuk pergi ketika bulan berakhir. Sementara itu, Rian ada di kamarnya dan saat sarapan, dia menyadari bahwa kualitas makanan menurun, yang berarti keuangan keluarga sedang terpuruk. Rian bersemangat karena semuanya berjalan sesuai rencana. Di masa lalu, Rian akan berlarian ke sana kemari untuk mencoba menghidupkan kembali apa yang tersisa dari keluarga. Namun, dirinya saat ini sudah cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa dia harus tetap tenang agar musuh menurunkan pertahanan mereka. Rian bersemangat karena waktu untuk memusnahkan musuhnya sudah dekat. Di masa lalu, kehancuran dimulai dengan hilangnya kepala keluarga. Setelah ini, saudara laki-laki dan para penyihir pergi mencarinya, tetapi tidak ada yang kembali. Berkat ini, keluarga kekurangan tenaga kerja dan sumber daya untuk mengirim lebih banyak tim pencari. Hal ini menyebabkan tempat latihan yang dulunya ramai di dalam kediaman dipenuhi dengan sekumpulan satria yang tidak kompeten dan pelayan yang tidak termotivasi. Bahkan, para pengikut bangsawan lain yang selalu berusaha untuk mendekati kepala keluarga berikutnya melihat bencana yang menimpa keluarga dan mereka semua menghilang tanpa menoleh ke belakang. Karena ini, keadaan menjadi tenang dan Rian melihat ini sebagai kesempatan untuk mengunci dirinya di kamarnya. Meskipun demikian, Rian berpikir kecepatan segala sesuatunya
runtuh terlalu lambat. Ada pepatah yang mengatakan butuh 3 generasi agar keluarga kaya jatuh, tetapi Rian tidak punya waktu sebanyak itu di tangannya. Sesaat kemudian, Cholen memasuki ruangan dengan senyum di wajahnya untuk memberitahu Rian bahwa sudah waktunya untuk latihan dan Alejandro sedang menunggunya. Rian segera menyelinap di bawah selimutnya memberitahu Cholen bahwa dia juga ingin istirahat hari itu. Namun, Cholen tidak akan menerima jawaban tidak dan dia menarik Rian dari bawah selimut. Rupanya, Cholen melakukan semua ini karena dia bertekad untuk tidak meninggalkan rumah di saat membutuhkan. Cholen kemudian menggendong Rian ke tempat latihan, di mana Alejandro sedang menunggunya. Sesaat kemudian, Alejandro mulai berteriak memberitahu Rian bahwa dia memegang pedang dengan cara yang salah. Rian tidak percaya betapa keras kepalanya Alejandro karena dia tidak menyerah sejak tadi. Meskipun Rian ingin membalas kesetiaan dan semangat mereka, dia tidak siap untuk memberitahu mereka bahwa dia telah diam-diam berlatih di malam hari. Faktanya, dia telah menggunakan keterampilan kontrol tubuh yang merupakan keterampilan dari Adeon yang berguna untuk pembunuhan. Keterampilan ini menipu orang lain tentang kondisi tubuh dan saat ini setengah diaktifkan. Setelah mengayunkan pedang sebentar, Rian membuang pedang dengan berpura-pura harus ke kamar mandi. Ketika Rian sampai di kamar mandi, dia mengetahui bahwa keterampilan itu masih terlalu tidak stabil untuk digunakan karena jika dia bergerak terlalu tiba-tiba, kontrolnya akan rusak. Rian kemudian memeriksa statusnya dan menyadari bahwa dia saat ini berada di level 3 dan ada sedikit kemajuan dalam statistik lainnya juga. Rian memperkirakan dia akan naik level lebih cepat dan lebih efisien setelah statistiknya mencapai angka 20-an. Rian berencana untuk mendapatkan pekerjaan hantu seperti Adeon dan juga menaikkan tingkat ahli nujum dan pembunuh ke tingkat yang lebih tinggi juga. Saat itu juga, Rian keluar dari kamar mandi untuk menemukan Alejandro berbicara dengan kepala pelayan, Truno Hilda. Truno meminta maaf karena mengganggu sesi latihannya dan menyebutkan bahwa dia memiliki sesuatu untuknya. Dia mengeluarkan surat dan karena ini bukan yang pertama kalinya, Rian sudah tahu apa surat itu. Rian membuka surat itu yang ternyata merupakan undangan ke pesta ulang tahun pangeran kedua kerajaan Darren, Kyle Darren. Rupanya, ini adalah bagian terakhir dari teka-teki kehancuran keluarga Sermon dan Rian sangat bersemangat untuk itu. Segera setelah itu, Rian dan Truno berangkat dalam perjalanan mereka ke ibu kota. Saat mereka meninggalkan kediaman, Rian tertidur dan baru bangun beberapa jam kemudian. Dia memberitahu Truno bahwa dia tidur larut malam karena Cholen sibuk mencoba merapikan pakaian yang akan dia pakai. Faktanya, sulit baginya untuk menghentikan Cholen mengikutinya. Pada dasarnya, Senna dan Alejandro juga tidak ikut dengan mereka. Rupanya, gerombolan monster besar telah muncul yang memerlukan perhatian mereka. Rian tidak percaya betapa sempurnanya waktu ini karena Alejandro tidak punya pilihan selain dikirim ke perbatasan untuk menangani misi tersebut. Di sisi lain, Senna juga pergi mengikuti panggilan dari ibu Rian. Karena ibunya adalah orang yang bertindak sebagai kepala rumah, Senna tidak punya pilihan selain menghormatinya. Berkat semua ini, Rian, seorang anak berusia 12 tahun, sedang menuju ke ibu kota kerajaan sebagai perwakilan keluarga. Truno menyadari bahwa Rian khawatir dan dia memberitahu dia bahwa tidak ada yang perlu ditakuti karena tidak ada seorang pun di kerajaan yang cukup berani untuk menyentuh garis keturunan langsung keluarga Sermon. Rian tidak bisa setuju dengan ini karena dia tahu bahwa gagasan ini hanya berlaku untuk keluarga Sermon di masa lalu, tetapi bukan rumah keluarga Sermon saat ini. Bahkan di masa lalu, mengirim pelayan ke ibu kota selama acara kerajaan sudah cukup. Namun, sekarang setelah keluarga jatuh, kepala keluarga tidak punya pilihan selain menghadiri pesta ulang tahun pangeran secara pribadi. Meskipun demikian, Rian tidak khawatir karena dialah yang menciptakan situasi tersebut. Tidak lama setelah ini, mereka tiba di ibu kota Darren, Dearborn. Sesampainya di kediaman, mereka disambut oleh Kyle dan pelayannya. Truno dan Rian menundukkan kepala untuk memberikan penghormatan kepada pangeran. Truno berbicara tentang keramah tamahan pangeran, tetapi Rian tidak bisa mempercayai telinganya. Ini karena dari gerbang kota ke kastil kerajaan, Rian bisa merasakan tatapan warga yang menatap kereta mereka. Mereka semua khawatir bahwa Sermon sedang diambang kehancuran, dan rumor tentang Rion tampaknya menyebar dengan sangat efektif. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan warga, karena Rion bahkan bisa merasakan ejekan dan penghinaan tersembunyi dari para bangsawan. Namun, Rion justru senang karena semuanya berjalan sesuai rencana. Karena mereka semua memiliki pemahaman bahwa dia adalah seorang pecundang, Rion memutuskan untuk berpura-pura mengikuti skenario tersebut. 5 hari kemudian, Rion belum keluar dari kamarnya dan para pelayan mulai merasa cemas. Mereka berharap Rion akan beraktivitas dan menjalin hubungan dengan bangsawan lain, namun dia tidak melakukan hal itu sama sekali. Para pelayan akhirnya mengutus yang termuda di antara mereka ke kamar Rion dan mengejutkan, Rion memberitahu orang itu bahwa dia akan menghadiri jamuan makan yang diadakan hari itu. Saat para pelayan mendengar hal ini, mereka bersukacita karena tuan muda mereka akhirnya keluar dari cangkangnya. Namun, dia ingin mereka merahasiakan hal ini sampai acara dimulai. Rion tahu bahwa para pelayan akhirnya akan merasa tenang setelah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke jamuan tersebut. Ternyata, Rion telah berlatih selama beberapa hari terakhir dan dia bersyukur tidak ada gangguan apapun. Di saat yang sama, dia menghadiri jamuan itu karena dia telah menjalankan rencana rahasia yang berpusat pada kehadiran Sons Phaeton. Malam itu, Sons tiba di aula, dan dia melangkah masuk ke aula dengan kesombongannya. Sons menghampiri Truno untuk menyapa, namun Truno terlihat tidak nyaman berada di dekatnya. Sons bertanya pada Truno di mana keberadaan Rion yang terkenal itu, karena dia mendengar bahwa mereka adalah yang pertama tiba di pesta. Truno merasa kesal saat mendengarnya, tetapi dia berhasil menahan amarahnya sambil bertanya apa yang dimaksud Sons dengan terkenal. Sons kemudian menyiram bensin ke api saat dia membahas kejatuhan
kejatuhan Sermon yang berpusat pada Rion. Truno hampir kehilangan akal sehatnya saat mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa Sons adalah penyihir berusia 15 tahun yang telah mencapai lingkaran kelima. Ternyata, Sons cukup berani untuk melakukan apapun yang dia inginkan karena mendapat dukungan dari keluarganya. Tetapi Truno murka karena Sons punya nyali untuk menghina keluarga Sermon di aula perjamuan. Tepat saat itu, Sons menyebutkan bahwa semua yang baru saja dia katakan hanyalah rumor yang dia dengar, dan bahkan dia yakin bahwa pelaku penyebar rumor tersebut harus dihukum. Namun, Truno tahu bahwa dia hanya berbicara omong kosong karena Sons dikenal sebagai sampah yang sudah mulai mengonsumsi alkohol sejak usia 7 tahun, dan pada usia 12 tahun, dia membunuh orang biasa dari wilayah keluarga Paeton. Truno hampir meluapkan amarahnya ketika kedatangan Rion di aula diumumkan. Rion tampak sangat elegan saat melangkah masuk ruangan, dan hal ini mengejutkan Truno karena dia tidak menyangka Rion akan keluar dari kamarnya. Penampilan Rion yang elegan membuat para bangsawan memujinya karena dia tampak sangat berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Para bangsawan mulai mengubah perspektif mereka terhadap keluarga Sermon dan fakta bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Sons, di sisi lain, kesal karena masuknya Rion ke ruangan telah merampas semua perhatian yang seharusnya menjadi miliknya. Rion kemudian berjalan menghampiri Sons, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar banyak hal tentangnya dari kakak laki-lakinya, Ross. Ternyata, Ross adalah putra keempat keluarga yang hilang setelah kepergian ayah mereka. Sons mencoba memutarbalikkan situasi untuk keuntungannya, tetapi Rion belum selesai berbicara. Dia memberitahu Sons bahwa Ross menceritakan padanya bahwa dia adalah orang yang sangat baik karena mereka pernah kuliah di akademi yang sama. Rion menyebutkan bahwa ketenaran Sons tersebar di seluruh akademi meskipun dia pergi setelah beberapa bulan. Rion kemudian beralih ke mode sarkastik penuh saat dia menceritakan pada Sons bahwa dia mendengar bagaimana dia membantu seorang siswa yang dibully dan bahkan membantu menyelesaikan penderitaan seorang siswi yang dilecehkan. Pada titik ini, Sons sudah kehilangan kendali dan Rion membawanya ke tingkat ekstrim, membicarakan tentang Ross yang mengatakan sesuatu tentang lutut. Truno dengan cepat memotong, mengatakan Ross mengklaim Sons membawakannya obat saat lututnya terasa sakit. Truno kemudian menarik Rion dan membawanya menjauh dari sana, mengatakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadanya. Saat Rion berjalan melewati Sons, dia bisa melihat ekspresi wajahnya dan fakta bahwa dia benar-benar marah. Sejujurnya, ini adalah apa yang diinginkan Rion karena kemarahan Sons sangat penting bagi rencananya. Sons kembali ke kamarnya dengan perasaan marah. Dia menghancurkan vas di kamarnya sambil mengingat interaksi antara dia dan Rion. Ternyata, Sons dikeluarkan dari akademi dan dia tahu bahwa Ross mengetahui semua ini. Sons marah dan khawatir karena dia tidak ingin penghinaan yang dideritanya saat itu terungkap. Saat dia masih di akademi, Sons telah mengganggu seorang gadis yang dekat dengan Ross dan Ross mengambil tindakan untuk menanganinya. Alasan Sons adalah dia tidak tahu gadis itu adalah kekasih Ross karena dia hanya menganggapnya sebagai orang biasa yang berhasil masuk ke akademi. Hal ini membuat Ross semakin marah karena dia tidak percaya Sons akan memperlakukan sesama siswa seperti sampah, terlepas dari apakah dia orang biasa atau bangsawan. Faktanya, dia menggunakan sihir untuk menyakitinya, dan Ross segera menyuruh Sons berlutut dan memohon pengampunan. Ross memberitahunya bahwa dia akan membunuhnya jika dia tidak dengan tulus meminta maaf kepada wanita itu. Ini pada dasarnya adalah asal mula kisah lutut yang akan dikatakan Rion di depan umum, dan Sons menjadi semakin marah setiap menit di kamarnya. Sons akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk menjalankan rencana yang selama ini dia tunggu-tunggu. Dia berencana untuk menghancurkan Rion secepat yang dia bisa. Sons masih mengamuk tentang apa yang ingin dia lakukan ketika dia menerima kunjungan dari tamu tak terduga, Truno. Setelah pesta berakhir, Rion dan pengawalnya bersiap untuk kembali ke kediaman keluarga. Sons senang karena semua yang dia rencanakan selama pesta berjalan persis seperti yang dia inginkan. Dia berhasil menjatuhkan citra penyebar rumor berbisa menjadi kepala keluarga muda yang malang. Dia senang bahwa bahkan Sons termakan umpan sesuai keinginannya. Tepat saat itu, Truno memberitahu Rion bahwa dia terkesan dengan perilaku Rion selama pesta karena itu membuatnya percaya bahwa percikan harapan dalam keluarga Sermon belum sepenuhnya padam. Rion kemudian menyela, mengingatkan Truno bahwa yang dia lakukan hanyalah gagal membangun koneksi dengan bangsawan lain, dan dia bahkan menyebabkan konflik dengan keluarga Paeton. Truno terbata-bata saat memberitahu Rion bahwa perilakunya di depan Sons sangat menggembirakan. Rion tersenyum saat mendengar ini, dan dia segera mengaktifkan peredam suara kereta, mengejutkan Truno. Rion kemudian memberitahu Truno bahwa jika dia benar-benar percaya bahwa percikan harapan belum sepenuhnya padam, dia tidak akan pernah memilih untuk mengkhianati keluarganya. Truno berpura-pura bodoh saat mendengar ini, bertanya pada Rion apa maksudnya. Rion memberitahu Truno bahwa kejahatannya tidak termaafkan dan serius. Namun, dia memberitahu Truno bahwa dia bisa dimaafkan karena dia melakukan kejahatan itu demi keluarga Sermon. Menyadari bahwa Rion telah melihatnya, Truno terpaksa bertanya seberapa banyak yang dia ketahui. Rion kemudian memberitahu Truno bahwa yang dia tahu hanyalah situasinya tidak terelakkan, tetapi dia akan memberinya kesempatan. Rion menyuruh Truno mendengarkan apa yang akan dia katakan dan membiarkan penilaiannya tetap menjadi miliknya sendiri seperti biasa. Rion kemudian menceritakan semua rencana Truno yang telah dia susun, dan setelah selesai, bahkan Truno pun terkejut. Dia tidak percaya Rion bisa memikirkan sesuatu yang begitu jahat. Hal ini memaksanya untuk mulai mempertanyakan
mempertanyakan siapa sebenarnya Rion. Di saat yang sama, Truno meneteskan air mata bahagia karena Rion jauh melampaui ekspektasinya. Rion kemudian memberitahu Truno bahwa dia sudah tahu pilihan apa yang akan diambil karena Truno sendiri telah keluar dari jalan kerajaan. Truno menatap Rion, bertanya-tanya bagaimana dia bisa tersenyum ketika dia tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, dia sadar bahwa yang dia tatap bukanlah senyuman, melainkan niat membunuh yang kejam dan mengerikan. Tepat saat itu, kereta berhenti, dan penjaga bertanya kepada pengemudi mengapa dia berhenti. Dia menyuruhnya untuk terus berjalan, tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa pengemudi kereta sudah mati. Saat itulah penjaga menyadari bahwa mereka telah disergap, dan dia berteriak kepada yang lain untuk melindungi kereta. Sekelompok anak panah datang terbang ke arah kereta, dan pemimpin unit berteriak kepada para penyihir untuk memasang penghalang. Penghalang itu mampu melindungi kereta, tetapi beberapa tentara tertusuk anak panah. Para tentara terkejut karena ada seseorang yang berani menyerang keluarga Sermon. Mereka masih berkumpul untuk mencoba melindungi kereta ketika informasi sampai ke pemimpin pasukan bahwa Rion telah menghilang. Ternyata Trunolah yang menculik Rion dan membawanya pergi dari tempat kejadian. Saat mereka berlari, dia terus menerapkan beberapa mantra yang memengaruhi status untuk mencoba membuat Rion tetap terkendali, tetapi Rion menghilangkan semuanya. Namun, dia mempertahankan kebohongan bahwa dia tidak sadarkan diri hanya untuk melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Rion tahu bahwa para penjaga saat ini pasti panik karena penculikannya. Di kehidupan sebelumnya, dia ingat bahwa para penjaga mengerahkan semua upaya mereka untuk menemukannya, yang merupakan pewaris langsung terakhir selain adik perempuannya. Namun, hal ini menyebabkan kekayaan keluarga dengan cepat runtuh, yang akhirnya menyebabkan keluarga Sermon benar-benar hancur. Meskipun Rion percaya bahwa dengan kondisinya saat ini, dia dapat menggunakan insiden tersebut untuk menggerakkan segalanya ke waktu yang dia inginkan sehingga dia dapat melayani tujuannya sendiri. Sebelum Truno diculik, Rion telah memberitahunya tentang rencananya untuk membuatnya tampak seolah-olah keluarga itu sedang hancur. Rion memberitahu Truno bahwa mencoba menyelamatkan rumah dalam situasi saat ini akan membuat rumah-rumah lain bergerak untuk menahan mereka. Karena rumah itu saat ini lemah, mereka tidak tahan dengan serangan gabungan dari keluarga lain. Rion mengungkapkan bahwa inilah sebabnya dia sengaja menyebarkan rumor untuk menunjukkan bahwa pewaris langsung terakhir dari keluarga Sermon tidak mengancam rumah lain untuk membuat mereka lengah. Namun, bahkan jika keluarga lain tidak bergerak, Rion tahu bahwa keluarga Python akan bergerak untuk benar-benar menghancurkan keluarga Sermon. Rion sudah tahu bahwa keluarga Python tidak akan membiarkannya sendirian sampai mereka melenyapkannya. Karena Rion sudah tahu ini, dia memberitahu Truno bahwa dia berencana menggunakan segalanya untuk keuntungannya. Dia memberitahu Truno bahwa dia sudah memprovokasi Sons, dan jika dia akan bergerak, itu akan terjadi tepat saat dia dalam perjalanan dari kota kerajaan. Rion menyebutkan bahwa akan lebih baik jika ada kolaborator internal, dan disinilah peran Truno. Rion kemudian meminta Truno untuk membuat pilihannya apakah dia akan menjadikan insiden itu puncak kejatuhan keluarga Sermon atau sinyal yang menandai dimulainya rencana kebangkitan keluarga Sermon. Sekarang setelah semuanya berjalan sesuai keinginan Rion, Truno meneteskan air mata saat dia berkendara pergi dengan Rion terikat pada kuda. Namun, Rion menyuruhnya untuk mengikuti rencana karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa dimaafkan. Di saat yang sama, Rion sedang mengerjakan statistik levelnya, dan beberapa saat kemudian, semua statistiknya mencapai level 20 yang telah dia tunggu-tunggu. Tidak lama kemudian, Truno bertemu dengan Sons dan ksatria-ksatrianya di lokasi yang diinginkan. Sons terkejut karena Truno secara pribadi datang untuk menyerahkan Rion. Ternyata, mereka memiliki kesepakatan, dan Sons mengeluarkan gulungan yang berisi sekumpulan informasi yang diinginkan Truno. Sons meyakinkan Truno bahwa informasi itu disediakan oleh keluarga bernama Asan, yang berarti itu adalah informasi terverifikasi. Sons menyebutkan bahwa Asan adalah keluarga bergengsi di benua Drea. Ini adalah keluarga yang terkenal dengan pembunuhan dan perdagangan informasi. Karena itu, Sons meyakinkan Truno bahwa tidak mungkin keluarga itu akan menjual informasi palsu. Truno menyebutkan bahwa semua yang ada di buku berisi penampakan pewaris keluarga Sermon yang hilang. Ketika Rion mendengar ini, dia akhirnya mengerti alasan mengapa Truno mengkhianati keluarga tersebut. Keyakinan Truno adalah menjual pewaris yang tidak kompeten, Rion, sehingga dia bisa mengejar kakak laki-laki yang hilang yang bisa memimpin dengan benar keluarga Sermon. Rion tahu bahwa tidak mungkin Truno akan selamat jika Asan benar-benar memiliki informasinya. Setelah Sons menyerahkan dokumen, dia menyebut Truno sebagai pengkhianat dan memberitahu dia bahwa pekerjaannya selesai. Truno kemudian meminta Sons untuk menepati janjinya, dan Sons meyakinkan dia bahwa para prajurit tidak akan disakiti. Setelah kedua pihak sepakat, Truno pergi dengan informasi tersebut, dan salah satu anak buah Sons bertanya kepadanya apakah mereka harus mengurus para prajurit itu, tetapi Sons mengatakan tidak. Dia menyebutkan bahwa keluarga Sermon akan dengan mudah mengetahui bahwa Truno adalah pelakunya, dan Sons ingin Truno kembali ke keluarga agar rencananya berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, Sons sangat gembira karena dia akhirnya memiliki Rion di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Rion membuka matanya. Di ruang bawah tanah dengan Sons menatapnya. Sons mulai tertawa seperti orang gila, mengejek Rion karena berada dalam kondisi yang menyedihkan. Rion mengikuti perannya, menanyakan arti dari apa yang dilakukan Sons. Sons dengan percaya diri
menjawab bahwa dia baru saja menculik pewaris berharga dari keluarga Sermon. Rion kemudian bertanya kepada Sons apakah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan Sons menertawakannya. Karena dia yakin Rion tidak dalam posisi untuk membuat ancaman. Sons berjalan menghampiri Rion untuk memegang kepalanya dan berbicara kepadanya tentang apa yang mungkin dia dengar dari kakaknya, Ross. Sons segera bergerak dan dia menendang kepala Rion, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menentang keluarga Phaeton. Sons menertawakan Rion, memberitahu dia bahwa Truno sebenarnya menjualnya demi sepotong informasi tentang saudara-saudaranya. Sons memberitahu Rion bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sons mengungkapkan bahwa penculikan Rion adalah dasar dari perang antara keluarga Sermon dan keluarga Phaeton. Tepat saat itu, Rion mengejeknya, menyebutnya burung cerewet yang tidak mau tutup mulut. Hal ini membuat Sons marah, dan dia dengan marah mengaktifkan lingkaran sihir yang diarahkan pada Rion. Mengejutkan, ini tidak berpengaruh apa-apa, tetapi Sons tidak khawatir karena dia yakin bahwa Rion hanya berhasil membeli beberapa detik untuk dirinya sendiri. Sons bergerak lebih dekat ke Rion, dan Rion memberitahu dia lagi bahwa dia terlalu banyak bicara. Tiba-tiba, lingkaran sihir mengenai tenggorokan Sons yang akhirnya mencegahnya berbicara. Sons memegang tenggorokannya kesakitan, dan Rion memberitahu dia bahwa dia baru saja menggunakan lingkaran sihir diam padanya yang telah menyegel sihir lingkaran atasnya. Rion menertawakan Sons, bertanya bagaimana dia berencana untuk mengatasinya sebagai penyihir yang tidak bisa merapalkan mantra. Sons kemudian memutuskan untuk menyerang Rion dengan baut api yang tidak memerlukan mantra. Ternyata, dia memilih mantra tingkat rendah karena dia belum ingin membunuh Rion, karena semua yang dia lakukan berada di bawah perintah ayahnya. Sons melemparkan serangan sihir ke kaki Rion, berharap untuk melumpuhkannya, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada yang terjadi pada Rion. Karena mantra terakhir yang dia gunakan adalah mantra lingkaran kedua, Sons memutuskan untuk menggunakan mantra lingkaran ketiga dengan keyakinan bahwa Rion tidak memiliki apa yang diperlukan untuk membela diri. Tepat saat dia akan melancarkan serangannya, Rion memukulnya dengan mantra gangguan mana, menyebabkan Sons kesakitan di tangannya. Dia menjerit kesakitan, dan Rion mengungkapkan bahwa saat tingkat sihir yang telah ditentukan dirapalkan, dia memiliki apa yang diperlukan untuk langsung membatalkannya. Rion mengolok-olok Sons, memberitahu dia bahwa apapun yang dia lakukan, itu semua akan sia-sia. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir, Sons mengeluarkan belati, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun dengannya, Rion melepaskan rantai yang menahannya. Sons terkejut saat melihat ini, dan Rion memberitahu dia bahwa memutuskan rantai hanyalah permainan anak-anak baginya. Rion kemudian melakukan mantra sihir lain, yaitu mantra melumpuhkan untuk menjatuhkan Sons ke lantai. Sons menjerit kesakitan, dan Rion menyuruhnya melihat sekeliling karena kali ini, perannya terbalik. Kemudian, Sons terbangun untuk menemukan dirinya terikat, dan Rion memegang belatinya di tangannya. Sons menyebut Rion sampah, dan itu mengejutkannya karena dia akhirnya bisa berbicara. Dia mulai bertanya-tanya apakah rantai yang mengikatnya bukanlah pengekang mana, melainkan rantai biasa. Dia percaya bahwa Rion cukup bodoh untuk tidak menggunakan pengekang mana padanya, dan Sons dengan cepat mengaktifkan mantra potong angin. Tetapi ini terpental kembali, menyebabkannya rasa sakit yang parah. Rion mengejeknya, mengatakan dia mungkin percaya dia bodoh. Sons dibiarkan bertanya-tanya bagaimana dia terluka padahal tidak ada lingkaran sihir dimanapun. Rion kemudian memberitahu Sons bahwa dia tidak cukup bodoh untuk mengikat penyihir tanpa tindakan pencegahan apapun. Rion mengungkapkan bahwa dia telah menggambar lingkaran sihir di sekujur tubuhnya, dan Sons terkejut mendengar ini. Rion kemudian memotong kemejanya untuk mengungkapkan lingkaran sihir mengerikan di dadanya. Rion tahu Sons cukup akrab dengan seni terlarang mengukir lingkaran ke dalam daging dengan bekas luka yang disebut efek lingkaran darah. Beginilah cara Sons melakukannya padanya saat itu, dan dia bahkan melakukannya saat dia dalam keadaan sadar penuh. Sons tidak punya pilihan selain bertanya kepada Rion bagaimana dia tahu mantra itu karena, bahkan menurut laporan, Rion seharusnya tidak bisa menggunakan mana sama sekali. Ternyata, ini semua berkat ingatan masa lalu Rion di kehidupan sebelumnya di Adeon. 3 bulan lalu, setelah Rion mendapatkan metode tautan mana, hal pertama yang dia lakukan adalah meningkatkan keterampilan penyembunyian yang akan membantunya tetap tersembunyi. Ternyata mendapatkan keterampilan baru bukanlah masalah bagi Rion, berkat rahasia sirkuit yang dia pelajari di Adeon. Pada dasarnya, setiap keterampilan memiliki sirkuitnya sendiri, dan mana disuntikan ke dalam sirkuit unik pemain untuk mengaktifkan keterampilan tersebut. Ternyata hanya mereka yang telah mencapai tingkat master, seperti Rion, yang dapat merasakan sirkuit. Berkat ingatannya, Rion mengingat setiap sirkuit dari semua keterampilan yang dia peroleh, itulah sebabnya dia tidak perlu belajar atau berlatih berulang kali untuk mendapatkan keterampilan. Pada dasarnya, satu-satunya yang dia butuhkan hanyalah mana dan kualifikasi karena begitu dia memilikinya, dia dapat langsung memperoleh keterampilan tersebut. Berkat keterampilan penyembunyian, dia menyelinap keluar untuk memasang perangkap di ruang bawah tanah dengan keterampilannya, sehingga dia bisa bersiap untuk Sons. Rion senang karena Sons masuk ke perangkapnya dengan begitu mudah karena lingkaran sihir itu ada di sana untuk memperkuat rasa sakit yang ingin diberikan Sons padanya. Beberapa saat kemudian, Sons sudah memohon kepada Rion untuk berhenti menusuknya dengan belati. Rion kemudian menyarankan agar mereka istirahat, dan Sons dengan lemah berterima kasih padanya untuk ini. Tepat saat itu, harga diri Sons muncul kembali, memberitahu Rion untuk menghentikan apapun yang dia lakukan padanya karena orang-orang Phaeton akan segera muncul. Rion kemudian menoleh ke dia, memberitahu apakah yang dia maksud adalah seminggu dan bukan sehari. Sons terkejut saat mendengar ini, dan dia mulai bertanya pada Rion bagaimana dia mengetahui hal ini. Rion menyebutkan bahwa Sons memberitahu anak buahnya untuk kembali dalam seminggu karena dia ingin menikmati menyiksanya selama seminggu penuh. Sons panik saat menyadari bahwa Rion sama sekali tidak pingsan selama awal dari keseluruhan kejadian itu. Ternyata Rion juga mengetahui tentang unit rahasia Phaeton yang menakutkan, Fingers of House Phaeton.
Phaeton. Rion menyebutkan bahwa dia adalah bawahan langsung dari unit yang menakutkan itu. Namun, Sons masih mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri dengan mengatakan dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi Rion dengan marah meninju mulutnya. Rion kemudian meninggalkan Sons, menyuruhnya untuk terus berteriak sekeras-kerasnya karena dia tidak akan menyentuhnya lagi selama sisa hari itu, karena dia belum menjanjikannya. Sons mengambil kesempatan untuk mulai berteriak seperti bayi. Ternyata Rion sudah mempersiapkan dirinya untuk kedatangan unit menakutkan itu, yang akan terjadi dalam seminggu. Karena betapa peliknya situasi ini, Rion tahu, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Seminggu kemudian, pria-pria yang mengenakan pakaian menakutkan tiba di lokasi. Mereka terkejut karena tidak ada kontak dari Sons selama seminggu penuh setelah dia menculik Rion. Pemimpin regu bertanya apakah ada pergerakan di area tersebut, dan mereka memberitahu dia bahwa mereka telah memantau situasi di area tersebut selama seminggu terakhir. Pemimpin unit kemudian mengatakan akan menjadi masalah besar jika Sons terbawa suasana dengan penyiksaan dan akhirnya membunuh Rion secara tidak sengaja. Pada dasarnya, perintah yang mereka dapatkan dari kepala keluarga adalah untuk membawa Rion kembali hidup-hidup. Tepat saat itu, pemimpin memberitahu rekan-rekannya bahwa dia akan memasuki ruang bawah tanah. Dia memberitahu mereka bahwa perintah dari kepala keluarga lebih diutamakan daripada hal lain, bahkan jika itu datang dari Sons. Pemimpin regu mendobrak pintu dan memberitahu anak buahnya bahwa dia akan masuk sendirian karena dia tidak ingin mereka menghalangi jalannya. Saat pemimpin regu turun ke ruang bawah tanah, dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi tidak ada kehadiran mana sama sekali. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah menginjak perangkap dan dia segera mengaktifkan sihir penghalangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Orang itu segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Sons. Orang itu kemudian menggunakan sihirnya untuk mencoba mendeteksi perangkap di area tersebut. Yang mengejutkannya, ada banyak perangkap yang terpasang di jalur jalan, yang memberitahu pemimpin regu bahwa siapapun penyusup itu tahu tata letak fasilitas tersebut. Pemimpin regu mulai bertanya-tanya apakah orang ini adalah pihak ketiga atau seseorang dari keluarga Sermon. Saat dia berjalan menuruni jalan, pemimpin regu meningkatkan daya tahan penghalangnya sambil bersumpah untuk membuat hidup sulit bagi siapapun yang telah memilih untuk berkelahi dengan Finger dari keluarga Phaeton. Beberapa saat kemudian, dia tiba di ruang bawah tanah untuk menemukan Sons berlumuran darah dengan darahnya mengalir di seluruh ruang bawah tanah. Dia bergegas menuju Sons dan dia menghancurkan rantai yang menahan Sons. Dia memegang Sons dan bertanya apa yang terjadi padanya. Sons mencoba berbicara, tetapi dia merasa sulit untuk melakukannya. Pemimpin regu memeriksa mana Sons untuk memastikan bahwa dia adalah Sons yang asli. Berbaring di sudut lain ruangan adalah Rion yang tertahan. Juga, Sons kemudian memberitahu pemimpin regu untuk memberinya ramuan pemulihan, tetapi orang itu menyarankan agar mereka keluar dari ruang bawah tanah terlebih dahulu. Pemimpin regu menyebutkan bahwa musuh belum menunjukkan diri, yang membuat segalanya berbahaya. Selain itu, pemimpin regu dapat melihat bahwa ada banyak perangkap di ruangan itu. Pemimpin regu bertanya-tanya mengapa penyerang mengalahkan Sons dan dia bahkan tidak repot-repot menangkap Rion. Dia menyimpulkan bahwa Rion hanyalah umpan, namun di saat yang sama, dia tidak bisa mengabaikan misinya, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan Sons. Saat mencoba mengeluarkan Sons, Sons berhasil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memberitahu sang pemimpin pasukan bahwa penyerangnya adalah Rion. Pemimpin pasukan terkejut mendengarnya, dan dia memutuskan untuk menggunakan sihir pengikat lingkaran ketujuh pada Rion untuk memastikan tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa menggerakkan Rion. Saat ia sedang melakukan itu, tiba-tiba Rion muncul di belakangnya, memberitahu sang pemimpin bahwa dia terlalu berhati-hati. Tersentak, pemimpin pasukan membatalkan mantra pengikat dan melemparkan bola api ke arah Rion. Namun, serangannya tidak mengenai sasaran, yang memberitahunya bahwa itu hanyalah ilusi. Lebih buruk lagi, dia mulai batuk darah, yang merupakan serangan balik dari membatalkan mantra lingkaran ketujuh sebelum selesai. Suara Rion muncul lagi, memberitahu pria itu bahwa dia akan segera pulih dari serangan balik itu karena dia adalah seorang penyihir agung. Rion mengatakan seharusnya dia melenyapkannya sejak pertama kali memasuki ruangan karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pemimpin pasukan kesal karena Rion bermain-main dengan ilusi di depan seseorang sepertinya yang merupakan ahli sihir ilusi. Pemimpin pasukan kemudian melepaskan sihir yang kuat untuk membubarkan segala bentuk sihir ilusi di ruangan itu. Sihirnya bekerja cukup baik, tetapi sebelum dia menyadarinya, Rion sudah melompat ke arahnya dengan belati. Pria itu dengan mudah menghindari serangan Rion dan memarahinya karena sombong. Dia kemudian melancarkan serangan balik yang membuat Rion terlempar ke belakang sambil dengan percaya diri memberitahu Rion bahwa dia tidak bisa mengejutkannya dengan gerakan piciknya. Pria itu kemudian memutuskan untuk memberi pelajaran pada Rion dengan melelehkan separuh wajahnya sambil mengatakan bahwa kepala keluarga tidak akan mempermasalahkan hal itu. Di saat yang sama, pria itu yakin bahwa ini adalah trik terakhir Rion karena dia seharusnya menggunakan kartu asnya alih-alih menyerang seperti orang bodoh. Pria itu masih menyombongkan betapa kuatnya keluarga Phaeton ketika dia menyadari bahwa belati di lantai memudar, yang merupakan tanda ilusi. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap hal ini, belati itu menembus lehernya dari belakang, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia terkejut melihat bahwa Sonslah yang memegang belati itu. Sons memberitahu pemimpin pasukan bahwa dia membenci kesombongan, dan kemudian bertanya apakah dia pernah mendengar tentang pemindahan jiwa. Ternyata Rion saat ini berada di dalam tubuh Sons, sementara Sons terjebak di dalam tubuh Rion
yang tidak sadarkan diri di tanah. Ryun menyebutkan bahwa dia sudah mengetahui bahwa pemimpin pasukan tidak bisa membunuhnya karena perintah kepala keluarga. Ryun kemudian menyebutkan bahwa bagian dari lingkaran sihir yang digambar di tubuh Sons adalah mantra pemindahan jiwa yang mengirimkan jiwa seseorang ke orang lain dan mengendalikan tubuhnya. Ryun kemudian dengan berani memberitahu pemimpin pasukan bahwa inilah kartu as miliknya yang sebenarnya. Pria itu tersedak darahnya dan mencoba melepaskan satu mantra bola api besar untuk mengejutkan Ryun. Namun, dia justru menerima sebagian besar serangan itu sendiri, menghancurkan topengnya dan membunuhnya. Ryun tetap aman di tubuh Sons dan dia mengambil ramuan pemulihan milik pemimpin pasukan. Dia menuangkan ramuan itu ke tubuhnya dan rasanya sangat menyakitkan, tetapi Ryun tidak keberatan karena dia membutuhkan bekas luka itu ada di tubuh Sons untuk rencana masa depannya. Ryun kemudian merayakan kemenangannya melawan penyihir agung lingkaran ketujuh yang kuat. Tiba-tiba, jendela status memberitahunya bahwa levelnya telah meningkat dan dia telah menyelesaikan sebuah misi. Ryun terkejut melihat ini karena dia tahu tentang kenaikan level, tetapi penyelesaian misi terdengar aneh baginya. Selain itu, dia senang karena dia naik dari level 2 ke level 15 yang sudah diduga karena dia mengalahkan seorang penyihir agung. Dia mulai bertanya-tanya apakah levelnya naik begitu banyak karena misi tersebut, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya karena ada sesuatu yang harus dia urus terlebih dahulu. Ryun kemudian menyeret tubuh pemimpin pasukan dan meletakkannya di atas meja. Ternyata dia masih membutuhkan tubuh itu, dan keberhasilan ini akan menentukan bagaimana rencana masa depannya. Karena sirkuit terukir di dalam jiwa, bukan tubuh, Ryun dapat menggunakan mana miliknya sendiri meskipun dia saat ini berada di tubuh Sons. Ryun kemudian mulai menuangkan mana ke dalam sirkuit sehingga mengorbankan 5 level, dan dalam waktu singkat dia membuka kelas tersembunyi bernama Shadow. Ini adalah kelas di bawah kategori Assassin yang dapat diperoleh dengan mencapai 20 poin kelincahan dan 15 poin mana. Ryun senang bahwa mendapatkan skill itu berhasil, tetapi dia percaya bahwa dia masih bisa mendapatkan 2 kelas lagi dengan sisa level yang dia miliki. Ryun mulai beraksi, dan setelah menuangkan cukup mana, dia membuka kelas atas Necromancer, Hand of Death. Ryun merasa lega bahwa ini juga berhasil, dan meskipun rencana aslinya hanya sampai titik ini, mengalahkan pemimpin pasukan membuat levelnya naik jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia dapat menggunakan sisa level untuk berhasil dalam perubahan kelas ketiga, sehingga dia bisa mendapatkan kelas tersembunyi Ghost. Ternyata, ini adalah kelas yang membantunya naik ke puncak di Adeon karena sinerginya dengan Necromancer dan Assassin sangat luar biasa. Meskipun dia akan senang jika dia berhasil mendapatkan Ghost, risiko kegagalan juga sangat tinggi. Namun demikian, Ryun siap mengambil risiko itu karena imbalannya jelas tinggi. Ryun kemudian mulai beraksi, dan dia mulai menuangkan mana lagi, mengurangi levelnya dalam prosesnya. Keadaan semakin memburuk saat dia mendapatkan pemberitahuan bahwa jiwanya terluka dan butuh istirahat. Ryun bisa merasakan rasa sakit dari ini karena seluruh tubuhnya tambah hancur, dan dia mulai bertanya-tanya apakah mencapai kelas atas itu tidak mungkin. Tepat saat dia hampir menyerah, dia mengingat semua hal menyakitkan yang dia alami di masa lalu, seperti kematian Senya dan Alejandro demi menyelamatkan hidupnya. Hal ini menyebabkannya tetap teguh meskipun dia terluka, dan dia berbicara tentang bagaimana dia siap menyerahkan jiwanya jika itu berarti mendapatkan kelas atas Ghost. Setelah beberapa menit berjuang, cahaya terang muncul dan sistem memberitahu dia bahwa dia memiliki jiwa dengan ukuran yang cukup. Sistem juga memberitahu dia bahwa kelas tersembunyi itu terbuka. Ryun mengharapkan sesuatu yang lain, tetapi yang membuatnya terkejut, dia mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih baik, yaitu kelas atas Ghost yang disebut Phantom. Ryun terkejut karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia percaya bahwa itu akan mirip dengan Ghost karena itu adalah kelas atas dari Ghost itu sendiri. Sekarang setelah dia selesai mendapatkan semua yang dia inginkan, dia memutuskan bahwa inilah waktunya untuk menjalankan rencana aslinya. Rupanya, kemampuan pasif asli dari Ghost adalah memperkuat nekromansi seorang Necromancer. Ternyata membunuh penyihir lingkaran ketujuh juga merupakan bagian dari rencananya. Sekarang tinggal berdoa agar semuanya berjalan sesuai keinginannya karena jika berhasil, rencananya akan dipersingkat. Saat itu juga, dia mengaktifkan skill Lich Sration untuk mencoba mendapatkan penyihir agung itu di bawah komandonya. Biasanya, Lich Sration membutuhkan level Necromancer setidaknya 70, tetapi dengan penyihir lingkaran ketujuh sebagai bahan, Ryun yakin bahwa itu akan berhasil. Ryun kemudian mendapatkan pemberitahuan bahwa Lich Sration gagal, tetapi pembuatan undead khusus sedang diaktifkan. Ryun menyaksikan dengan terkejut saat sesosok makhluk undead bangkit dari bayang-bayang dan bertanya kepada Ryun apa yang ingin dia panggil. Beberapa saat kemudian, ledakan keras mengguncang fasilitas itu, mengejutkan unit di luar. Saat itu juga, Ryun muncul di tubuh Sons, menggendong tubuhnya di bahunya. Sebelum unit itu bisa mulai menanyakan pertanyaan konyol apapun, dia memberitahu mereka bahwa apa yang baru saja terjadi adalah perbuatan pemimpin pasukan. Ryun terus mempermainkan kecerdasan mereka saat dia menyebutkan bahwa seseorang di keluarga mengkhianatinya, yang mengejutkan unit tersebut. Ryun mengatakan buktinya adalah bekas luka di tubuhnya. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia telah mengikat pemimpin pasukan dengan artefak, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Dia memberitahu unit itu bahwa dia meninggalkan area tersebut dengan Ryun yang tidak sadarkan diri. Jadi dia ingin mereka
memberinya waktu untuk kembali ke perkebunan keluarga. Dia meyakinkan mereka bahwa bala bantuan akan segera dikirim, dan dia mendesak mereka untuk menjaga pemimpin pasukan tetap terkendali sampai saat itu karena akan ada hadiah besar bagi semua orang. Dengan ini, Ryun pergi, dan inilah terakhir kali mereka melihat Sons. Unit tersebut kemudian memberikan laporan kepada penyihir lingkaran ketujuh. Lainnya dari keluarga Vaten, Pieris. Ketika dia mendengar laporan itu, dia terkejut karena mereka tidak menemukan jejak rekannya, pemimpin pasukan, yang juga dikenal sebagai UK, di dalam fasilitas. Dia kemudian bertanya kepada orang yang datang untuk memberikan laporan kepadanya, apakah hanya mereka yang tahu apa yang terjadi malam itu, dan dia berkata ya. Ternyata ini adalah kesalahan di pihaknya karena orang lain bertopeng muncul di belakangnya dan menusuk lehernya dengan pedangnya, secara brutal mengakhiri hidupnya. Pieris memberitahu orang bertopeng itu bahwa hilangnya Sons mungkin menjadi masalah besar, tetapi mereka akan berada dalam masalah yang lebih besar jika terungkap bahwa mereka terlibat dalam penculikan Ryun. Tiba-tiba, Pieris mendengar keributan di luar, yang ternyata adalah Alejandro. Dia mengamuk dan berbicara tentang bagaimana dia akan membunuh semua orang di camp. Pieris kemudian melangkah keluar dari tendanya, menuntut untuk mengetahui mengapa Alejandro muncul di wilayah keluarga lain tanpa pemberitahuan sebelumnya ketika dia tahu bahwa ini dapat menyebabkan perang antar rumah mereka. Alejandro memberitahu Pieris bahwa merekalah yang memulai perang terlebih dahulu, dan dia menuntut agar mereka segera menyerahkan Ryun. Alejandro menyebutkan bahwa semuanya bukan lagi kecurigaan, melainkan kepastian karena api muncul di wilayah perbatasan hanya 1 minggu setelah hilangnya Ryun. Alejandro menyebutkan bahwa mereka baru saja menemukan struktur mencurigakan dan fasilitas bawah tanah, dan keluarga Vaten tiba-tiba mendirikan camp tepat di depan mereka. Alejandro percaya bahwa, dengan semua ini, keluarga Vaten mencoba menyembunyikan sesuatu. Pieris kemudian memberitahu Alejandro bahwa mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Ryun, dan sebagai tambahan, Pieris mengungkapkan bahwa Sons juga hilang. Pieris kemudian memberitahu Alejandro bahwa mereka membutuhkan kerja sama mereka dalam pencarian, tetapi Alejandro menyuruhnya tutup mulut. Alejandro memberitahu Pieris bahwa mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengacaukan tempat kejadian sampai keluarga Sermon selesai dengan penyelidikan mereka sendiri. Hal ini segera meledak menjadi momen tegang di antara keduanya, dan berdiri di kejauhan adalah Truno. Dia terkejut bahwa Vaten membawa pasukan itu ke sana, dan dia mulai berdoa agar semuanya tidak meningkat menjadi konflik. Truno sedang membicarakan hal ini ketika Senya muncul di tempat kejadian, memberitahu Truno bahwa dia tidak punya hak untuk membeo karena dia adalah pengkhianat sialan. Keringat mengalir di wajah Truno saat dia menyadari bahwa dia telah ketahuan, dan Senya memberitahu Truno bahwa dia akan menjadi bangkai jika bukan karena pesan Ryun. Senya menyuruh Truno untuk tutup mulut dan hanya berbicara jika itu berkaitan dengan pencarian Ryun. Truno kemudian memberitahu Senya bahwa Ryun mengatakan dia akan meninggalkan jejak di area tersebut, dan dia cukup yakin bahwa keluarga Vaten tidak dapat menemukannya karena hanya metode kultivasi khas keluarga Sermon yang dapat menemukannya. Senya kemudian memutuskan untuk mulai mencarinya, dan dia berharap dia menangkap jejak samar mana Ryun di area tersebut karena dia berhasil melakukan tautan mana terakhir kali. Beberapa saat kemudian, Senya menangkap apa yang telah ditinggalkan Ryun untuk mereka, dan yang mengejutkan mereka, Sonslah yang tergantung di pohon. Di tubuh Sons ada tulisan yang menunjukkan bahwa dia adalah penculiknya dan bahwa dia harus dihukum. Di bawah kakinya ada surat yang ditinggalkan oleh Ryun, dan Senya dengan cepat mengambil surat itu. Rupanya, Ryun meninggalkan surat itu di sana karena dia tahu bahwa hanya Senya yang akan dapat menemukannya. Ternyata Ryun sebenarnya memiliki ide untuk mengambil alih tubuh Sons guna menghancurkan keluarga Vaten dari dalam, tetapi karena kepala keluarga adalah penyihir lingkaran ke-8, Ryun percaya bahwa dia mungkin menyadari pemindahan jiwa tersebut. Selain itu, jika dia kembali ke keluarga Sermon, insiden itu mungkin memicu perang antar kedua keluarga, dan keluarga Sermon saat ini tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menahan perang. Ini meninggalkannya dengan pilihan ketiga, yaitu menghilang sepenuhnya. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkan penjelasan untuk Senya sebelum melakukannya. Setelah Senya selesai membaca surat itu, Truno bertanya padanya tentang isi surat itu, tetapi dia mengabaikannya dan hanya membakar surat itu. Senya kemudian memberitahu Truno bahwa sudah waktunya mereka pulang karena akan ada banyak hal yang harus mereka lakukan mulai saat itu ke depan. Kemudian, seorang anak laki-laki bernama Ryun terlihat berlari melalui jalanan, dan tidak diragukan lagi bahwa Ryun adalah orang yang sama dengan Ryun. Ryun bertemu dengan seorang pria tua yang menyuruhnya pergi ke Guild karena sang pemimpin mencarinya di sana. 3 bulan setelah masalah tersebut, adegan berpindah ke Vaten, ibu kota kerajaan Feinstraw. Rupanya, ketegangan antara Sermon dan Vaten telah menjadi topik populer di kalangan orang-orang. Rupanya, orang-orang percaya bahwa asal mula masalahnya adalah seorang pengkhianat dari House Vaten menculik garis keturunan terakhir House Sermon. Namun, House Sermon kemudian menerima reparasi dari House Vaten. Karena Sermon tidak dapat menemukan putranya yang diculik atau bahkan pelakunya, beberapa orang percaya mereka seharusnya tidak menerima reparasi tersebut. Di suatu sudut terdapat cabang Vaten dari Guild Pembunuhan, Martong, dan 2 anggota teratas terlihat mendiskusikan seluruh masalah antara Sermon dan Vaten. Salah satunya adalah manajer cabang, Saphire, yang merupakan pembunuh kelas 2, dan yang lainnya adalah seorang pria bernama Duns. Dari apa yang mereka dengar, dikatakan bahwa Truno dieksekusi oleh Alejandro karena bekerja sama dengan si pengkhianat. Beberapa saat kemudian,
Ryun memasuki ruangan untuk menemui Sapphire. Sapphire membawa Ryun ke kantornya, di mana dia menunjukkan kepadanya surat resmi yang merekomendasikannya sebagai anggota Guild Martong. Namun, masih ada satu ujian yang perlu dilewati, dan Sapphire memberitahu dia bahwa ini akan menjadi misi nyata pertamanya. Pada saat yang sama, Sapphire bahkan tidak berpikir Ryun perlu diuji lagi karena dia mampu mencapai ujian terakhir di cabang Faten Martong hanya dalam 2 bulan. Sapphire bangga mengatakan bakat hebat telah lahir di tengah-tengah mereka. Ryun setuju dengan ini, tetapi memberitahu Sapphire bahwa dia masih jauh dari menjadi pembunuh kelas 2 seperti dia. Sapphire tersenyum karena betapa rendah hatinya Ryun terdengar, yang cukup berbeda dari bagaimana dia terdengar saat pertama kali mereka bertemu 2 bulan lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui publik, tetapi Ryun diam-diam muncul di Guild Assassin dan tiba-tiba memberikan sejumlah uang kepada mereka untuk permintaan pembunuhan. Ryun memberitahu Sapphire bahwa dia tidak masalah melakukan ini karena dia mendengar bahwa Guild akan melaksanakan permintaan apapun selama uang terlibat. Sapphire kemudian memberitahu Ryun bahwa itu bukan tentang uang, tetapi dia punya firasat bahwa dia mungkin tidak akan pernah bertemu klien unik seperti itu lagi. Sapphire telah terinspirasi sejak hari pertama karena Ryun membawa sejumlah besar uang hanya untuk memesan pembunuhan atas dirinya sendiri. Setelah mereka selesai dengan pembicaraan membosankan mereka, Ryun berdiri untuk pergi, dan dia memberitahu Sapphire untuk memanggilnya saat waktunya ujian. Setelah Ryun pergi, seorang pria aneh yang mengenakan aura umum muncul di sudut, bertanya kepada Sapphire apakah dia menerima Ryun ke dalam guild karena perasaannya, tetapi Sapphire memberitahu pria itu bahwa itu lebih dari sekadar itu. Dia menyebutkan bahwa Ryun sebenarnya bergabung dengan Martong dan menyelesaikan semua pelatihan pembunuhan hanya dalam 1 bulan. Alasan mengapa ini unik adalah bahwa pelatihan yang sama seharusnya memakan waktu minimal 5 hingga 10 tahun, yang membuatnya menjadi bakat yang luar biasa. Sapphire kemudian bertanya kepada pria itu, Kaul, apakah dia telah menyelesaikan penyelidikannya? Kaul menyebutkan bahwa dia telah memeriksa nama Rian dan segala sesuatu. Yang dia temukan adalah bahwa dia ditemukan di jalan dan dibesarkan oleh seorang master yang tidak diketahui. Namun, masternya menghilang, itulah sebabnya dia bergabung dengan guild untuk mencari informasi tentang masternya. Namun, hal yang patut diperhatikan adalah permintaan pembunuhannya pada dirinya sendiri untuk membuktikan kelayakannya bergabung dengan guild. Sapphire mengatakan dia ragu dengan informasi yang diberikan, tetapi Kaul memberitahu dia bahwa itu semua benar karena dia sudah pergi ke tempat di mana Ryun mengatakan dia tinggal bersama masternya dan ada jejak seseorang yang tinggal di sana sampai baru-baru ini. Meskipun Kaul telah melakukan semua penyelidikannya, Sapphire memiliki firasat bahwa Rian sebenarnya adalah Ryun Surmen, pewaris House Surmen yang hilang. Sapphire tidak ingin berpikir bahwa itu adalah kebetulan bahwa Rian menghilang dan anak laki-laki seusianya yang sama, Rian, muncul tepat sekitar waktu itu. Kaul kemudian memberitahu Sapphire bahwa kemungkinan Rian adalah Ryun sebenarnya rendah dan Sapphire bertanya padanya mengapa. Kaul menyebutkan bahwa semua orang tahu bahwa Ryun kekurangan mana dan keterampilan untuk menjadi pendekar pedang dan ini adalah hasil pengamatan yang mereka miliki tentang dia sejak dia lahir. Karena ini, Kaul percaya bahwa tidak mungkin Ryun yang tidak berbakat memiliki bakat yang sama dengan Rian. Kaul memberitahu Sapphire bahwa dia dapat melanjutkan penyelidikan jika dia suka, tetapi Sapphire memberitahu dia bahwa itu sudah cukup. Namun, dia ingin Kaul menyelidiki Master Rian yang seharusnya karena jika dia mampu membesarkan bakat seperti Rian, itu berarti dia adalah orang yang luar biasa, tidak diketahui oleh keduanya. Ryun sebenarnya mendengarkan percakapan mereka berkat keterampilan nekromansi. Ryun juga senang bahwa level yang dia hilangkan selama perubahan kelas telah kembali, yang berarti menginvestasikan mana ke dalam pengendalian tubuh itu sepadan. Berkat ini, dia dapat mengubah penampilannya dan bahkan menghindari deteksi mana. Ryun terkesan dengan dirinya sendiri karena dia sekarang memiliki keterampilan yang dapat dia gunakan untuk menipu keterampilan deteksi pembunuh kelas 2. Selain itu, Ryun mengingat undian khusus yang dia ciptakan dan dia akhirnya memberinya nama Cornak. Ketika Ryun pertama kali meluncurkan Cornak, dia terkejut mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah undian yang mampu tumbuh seperti pemain. Karena tidak ada deskripsi, Ryun telah melihat sirkuit Cornak yang kemudian memunculkan misi bernama Avenger. Ryun terkejut saat melihat ini karena dia tidak menyangka ada misi di planet ini. Selain itu, seluruh misi tersembunyi di sirkuit Cornak. Pada saat itu, Ryun melihat Cornak sebagai monster pemakan mana dan beban yang harus dia bagikan poin pengalamannya, tetapi dia yakin bahwa suatu hari akan tiba ketika Cornak benar-benar akan membantu baginya. Kemudian, Duns bertemu Ryun di tempat latihan dan dia menyadari bahwa dia sedang melamun. Dia bertanya apa yang dia pikirkan dan Ryun berbohong bahwa dia sedang berpikir untuk menjadi anggota resmi guild dan suatu hari menjadi manajer cabang Martong. Duns tersenyum ketika mendengar ini dan dia memberitahu Ryun bahwa dengan tingkat pertumbuhannya, dia mungkin benar-benar dapat mencapai ini. Namun, Ryun akan melawan 2 kandidat lainnya, Paula dan Lin, dan hanya satu yang akan lulus ujian. Duns memberitahu mereka bahwa ini adalah ujian terakhir untuk menjadi anggota resmi Martong dan pembunuh kelas 5. Duns memberitahu ketiganya bahwa siapapun yang membunuh target akan menjadi anggota guild resmi, menandakan dimulainya perlombaan. Sebelum mereka melakukan ujian, Duns menyarankan agar mereka memberitahu informasi target terlebih dahulu. Traine menyebutkan bahwa nama target adalah Alec dan dia berusia 47 tahun. Rupanya, dia seorang pedagang yang menjalankan toko yang cukup layak dan dia selalu dikawal oleh 3 tentara bayaran. 2 dari 3 adalah peringkat perunggu, sementara yang terakhir adalah penyihir peringkat perak. Ternyata ada desas-desus bahwa Alec baru saja mengambil seorang selir muda yang dia kunjungi di kamar tidurnya setiap malam. Dan
penting untuk dicatat bahwa saat dia bersama Slayer tersebut, para tentara bayaran tidak pergi ke dekatnya. Duns terkesan dengan semua yang dia dengar karena semua yang dia beritahu mereka adalah nama klien, tetapi mereka melakukan penyelidikan ekstensif sendiri. Namun, dia memberitahu mereka bahwa tidak ada jaminan Alec akan mengunjungi Slayernya malam itu, yang merupakan alasan bagus mengapa Guild mengumpulkan informasinya dengan baik. Karena Ryun belum memberikan wawasan, Duns bertanya apakah dia akan membagikan informasi yang telah dia kumpulkan dan Ryun bertanya apakah itu wajib dia lakukan. Jawabannya mengejutkan dua orang lainnya dan Ryun menyebutkan bahwa mereka tidak bisa semua menjadi anggota Guild resmi jika mereka bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Itulah sebabnya ini adalah ujian yang hanya bisa dilalui satu orang. Karena ini, Ryun memberitahu mereka bahwa dia tidak melihat alasan untuk membagikan informasi. Paula dan Lin segera mengkritik Ryun, mengingatkannya bahwa mereka adalah rekan. Namun, Ryun menambahkan lebih banyak garam ke luka mereka, memberitahu mereka bahwa mereka tidak belajar apapun tentang menjadi rekan selama pelatihan. Duns kemudian menyela mengatakan Ryun benar karena ini adalah ujian dan baik bagi mereka untuk memanfaatkan kemampuan individu mereka. Duns kemudian menambahkan bahwa hal terpenting adalah memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari dalam pelatihan. Jauh di lubuk hati, Duns terkesan dengan pandangan Ryan karena membuang atau menggunakan orang lain seperlunya adalah cara para pembunuh. Setelah dia selesai berbicara dengan mereka, Duns menyuruh ketiganya untuk pergi dan mencoba membunuh target. Berbulan-bulan lalu, Duns terkejut ketika Sapphire memberitahu dia dan unitnya bahwa mereka telah diberi tugas untuk menghentikan Ryun dalam 3 hari. Rupanya, bonus untuk menyelesaikan misi adalah 100 emas, tetapi gagal berarti Ryun akan bergabung dengan cabang Fighting Martong sebagai trainee kelas khusus. Duns menertawakan ini, menyuruh Ryun mencoba bahkan selama 10 menit. Namun, 3 hari kemudian, Duns dan anak buahnya gagal menangkap Ryun karena jebakan dan triknya membuat mereka frustrasi. Karena ini, Sapphire tidak punya pilihan selain menerima Ryun ke dalam program pelatihan. Ternyata Sapphire sengaja memilih target tersulit untuk ujian ini guna menunjukkan kepada para trainee bahwa menjadi pembunuh Martong bukanlah tugas yang mudah. Sementara itu, Paula telah berhasil masuk lokasi setelah melucuti sihir alarm. Tetapi yang mengejutkannya, ada lebih banyak tentara bayaran di area tersebut. Dia segera mendapati dirinya dikejar. Di saat Lin berhasil menyembunyikan dirinya dengan sangat baik berkat Paula yang memancing sebagian besar tentara bayaran bersamanya. Ternyata, setiap kali ada upaya pembunuhan terhadap nyawa Alec, satu-satunya tempat yang selalu ia tuju adalah kamar tidur istri utamanya. Di dalam ruangan itu, Alec dan istrinya terlihat sedang bertengkar tentang alasan mengapa para pembunuh mengejarnya. Alec berhasil meyakinkan istrinya bahwa dia tidak perlu merasa khawatir karena ruangan itu aman dan ada 2 tentara bayaran kepercayaannya di luar. Lin telah berhasil sampai ke kamar sang istri dan dia berdiri tepat di atas Alec serta istrinya saat mereka berdebat. Karena hanya ada sekitar 5 prajurit biasa di area tersebut, dia mulai bertanya-tanya apakah serangan frontal adalah jalan terbaik. Tiba-tiba, dia mendengar pertengkaran itu memuncak dan ketika dia mengintip melalui lubang kecil di langit-langit, Lin melihat sang istri utama memegang pisau sambil berkata betapa dia sudah cukup bersabar selama ini. Namun, dia menyebutkan bahwa dia sudah muak dengan semua omong kosongnya karena Alec telah mengambil uang dari keluarganya sendiri untuk membiayai gaya hidup selirnya. Sebelum Alec sempat bereaksi, istrinya menghujamkan pisau itu ke lehernya hingga darah mengucur deras. Anehnya, dia mulai gemetar setelahnya sambil bertanya pada diri sendiri apa yang baru saja dia lakukan. Para penjaga di luar mendengar tangisannya dan mereka bertanya apa yang salah dengannya. Di sisi lain, Lin bertanya-tanya apakah misi ini sukses atau gagal karena target justru dibunuh oleh istrinya sendiri. Di saat yang sama, dia baru menyadari bahwa Ryun belum muncul sejak semuanya dimulai. Beberapa saat kemudian, Lin kembali menemui Duns dan Lin menyebutkan bahwa misi tersebut gagal karena Alec dibunuh oleh istrinya sendiri. Lin terkejut melihat Ryun sudah kembali sebelum dia. Namun di saat yang sama dia mulai bertanya-tanya apakah Ryun benar-benar mengikuti mereka ke mensyahan itu. Tak lama kemudian, Paula juga kembali, namun tidak tanpa luka. Paula menyebutkan bahwa dia hanya berhasil melarikan diri karena para tentara bayaran mulai bertarung di antara mereka sendiri. Duns kemudian memberitahu ketiganya bahwa ujian telah berakhir dan sebagai informasi bagi mereka, ini bukanlah kegagalan karena Ryun telah menyelesaikan misi tersebut. Paula dan Lin terkejut saat mendengar hal ini karena Alec dibunuh oleh istrinya, yang berarti misi itu seharusnya gagal. Duns kemudian menyebutkan bahwa semua yang mereka lihat adalah perbuatan Ryun karena dialah yang membuat istri utama Alec membereskan suaminya sendiri. Paula dan Lin mendengar ini dan benar-benar tercengang. Karena mereka semua bingung, Duns menyuruh Ryun untuk menjelaskan situasinya kepada mereka. Jauh di lubuk hatinya, Lin tidak menyangka Ryun akan menjawab karena dia kemungkinan besar akan menjawab dengan pertanyaan mengapa dia harus memberitahu mereka. Tak disangka, Ryun memberitahu bahwa dia akan mengungkapkan semuanya. Ryun menyebutkan bahwa seluruh solusi masalah ini diletakkan di antara Alec dan istrinya. Paula terkejut mendengar ini dan dia bertanya kepada Ryun apakah dia mendapat informasi dari manajer cabang yang membuatnya memanfaatkan situasi domestik target. Ryun memberitahu Paula bahwa dia mempelajari tentang target dengan cara yang sama seperti yang dia dan Lee lakukan. Ryun memberitahu Paula bahwa informasinya tentang Alec yang membawa gundik baru itu benar dan informasi tentang para penjaganya juga tepat. Namun, dia memberitahu mereka bahwa dia sudah selesai menyelidiki rincian ini sendiri. Ryun menyebutkan bahwa sementara keduanya masih mencoba mencari cara untuk membunuh Alec, dia hanya bergerak sesuai dengan rencana yang telah dia siapkan sebelumnya.
sebelumnya. Hal ini mengejutkan keduanya dan Paula menantang Ryun, bertanya kepadanya bagaimana dia bisa selesai menyelidiki Alec padahal dia mengklaim tidak tahu siapa targetnya. Ryun kemudian menjawab bahwa dia tidak hanya menyelidiki Alec. Dia mengaku telah mengumpulkan informasi tentang semua orang di kota yang memiliki reputasi buruk yang mungkin menjadi target pembunuhan. Dia bahkan mendekati pedagang yang peka terhadap rumor untuk mengumpulkan segalanya jauh sebelum waktunya. Ryun mengungkapkan bahwa menyelesaikan pelatihan 2 bulan hanya dalam waktu 1 bulan memberinya waktu untuk menyiapkan rencana pembunuhan bagi setiap target yang bisa dibayangkan. Ryun mengungkapkan bahwa dia memastikan dia bisa merespons segera siapapun targetnya nanti. Barulah keduanya menyadari bahwa Ryun pada dasarnya telah mempelajari seluruh isi buku sebelumnya. Ryun menyebutkan bahwa dalam proses mengumpulkan informasi, dia berhasil menemukan seseorang yang menyimpan kebencian mendalam terhadap Alec dan orang itu adalah istrinya sendiri, Kelly. Ryun mendekati Kelly, yang sudah terpojok secara mental karena semua yang dilakukan suaminya. Ryun kemudian mengusulkan solusi untuknya, yaitu menyewa serikat pembunuh. Saat Ryun menyebutkan hal ini, bahkan Duns pun dibuat tercengang. Ryun mengungkapkan bahwa Alec telah mengabaikan istrinya dan terus membawa selir. Dia bahkan melakukan semua ini dengan uang yang dia terima dari keluarga istrinya dan ini membuat Kelly cukup membencinya hingga ingin membunuhnya. Di saat yang sama, Kelly tidak ingin suaminya mati. Jadi Ryun mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyewa tentara bayaran tambahan dan memperkuat keamanan, Alec akan tetap aman dan hanya akan ketakutan. Ryun kemudian menyuruhnya bahwa setiap kali Alec mendatanginya, Kelly harus menjebak keributan itu sebagai skema yang diatur oleh sang selir dan kekasih rahasianya, sehingga itu akan membuat Alec sadar kembali. Karena dia selalu mabuk alkohol, dia menelan cerita itu dengan terlalu mudah. Jika segalanya hanya berjalan sampai di situ, semuanya akan berubah. Persis seperti yang dia harapkan, tetapi tepat sebelum pembunuhan dimulai, Ryun memberitahu dia satu hal lagi. Ryun memberitahu dia bahwa uang yang digunakan Alec untuk menemui selirnya dan membelikannya hadiah sepenuhnya diambil dari keluarganya dengan dalih dana bisnis. Saat mereka mendengar ini, Duns dan yang lainnya menyadari bahwa sejak awal, mereka semua hanyalah pion yang menari mengikuti irama Ryun. Duns kemudian menyebutkan bahwa masih ada sesuatu yang tidak dapat dia terima, yaitu tidak peduli seberapa marahnya Kelly, tidak mungkin dia akan menikam suaminya sampai mati. Ryun menjawab bahwa dia mungkin sedikit membantunya karena dia mencampurkan ramuan alkimia ke dalam minuman keras yang dikirim ke rumah Alec. Untuk menghindari korban jiwa, Ryun juga mencampurkan sebagian ke dalam air yang akan diminum para tentara bayaran. Paula bertanya kepadanya ramuan jenis apa itu, dan Ryun mengungkapkan bahwa itu adalah jenis yang mengaburkan akal sehat untuk sementara dan membuat orang mudah marah. Saat itulah Paula menyadari bahwa para tentara bayaran yang berkelahi di antara mereka sendiri juga disebabkan oleh hal ini. Ryun dengan bangga mengatakan dia mungkin tidak belajar apapun tentang menjadi kawan, tetapi di saat yang sama, dia tidak ingin sesama peserta pelatihan atau anggota serikat mati. Wajah Lin dan Paula memerah saat mendengar ini. Duns kemudian menyebutkan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginan Ryun, dan dia mengucapkan selamat kepadanya karena telah lulus ujian, karena pembunuhan tidak mengharuskan seseorang memegang pisaunya sendiri. Ryun kemudian menyebutkan bahwa serikat seharusnya bisa menagih biaya komisi ditambah biaya ekstra dari Kelly. Ryun mengungkapkan bahwa Kelly mungkin telah berubah menjadi seorang pembunuh, tetapi kenyataannya para pembunuh tetap saja menerobos masuk. Serikat adalah satu-satunya yang menyadari bahwa Kelly lah yang membunuh suaminya, dan untuk menutupinya, Kelly akan siap membayar lebih. Duns dan dua lainnya tertegun saat mendengar ini karena Ryun benar-benar dalang yang menakutkan. Paula menyimpulkan bahwa puas dengan posisi kedua adalah yang terbaik karena bersaing dengan Ryun hanyalah membuang-buang waktu saat ini. Duns kemudian menyuruh dua orang lainnya untuk kembali ke serikat sementara Ryun tetap tinggal karena dia masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Setelah keduanya pergi, Duns memarahi Ryun, mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja mengubah Kelly menjadi seorang pembunuh yang harus terus hidup dengan rasa bersalah karena telah membunuh suaminya. Duns marah karena serikat membesarkan pembunuh, bukan monster. Ryun kemudian menyebutkan bahwa awalnya dia menganggap Kelly sebagai manusia normal sampai saat ini. Ternyata, setiap selir yang dibawa Alec telah dihabisi oleh Kelly. Pada dasarnya, Alec memiliki bisnis lain seperti narkotika, perjudian, dan sejenisnya yang telah berhasil menghancurkan hidup orang banyak. Ternyata Kelly telah menyingkirkan para selir ini dengan menggunakan pengaruh keluarganya, sehingga tangannya tetap bersih. Meskipun Alec mau padanya, dia terus membawa lebih banyak selir, tahu betul bahwa mereka akan dibunuh. Ryun menyebutkan bahwa keluarga Kelly memalsukan kematian mereka sebagai penghilangan paksa, sehingga keluarga para korban masih mencari mereka. Ryun menyebutkan bahwa ini adalah semua yang dia ungkapkan, dan meskipun ini hanya sebuah ujian, itu tetaplah sebuah permintaan pembunuhan. Ryun mengatakan bahwa entah dia ingin suaminya mati atau tidak, serikat hanya akan mendapatkan pembayaran penuh jika Alec mati. Ryun dengan percaya diri memberitahu Duns bahwa bukan urusan seorang pembunuh untuk menentukan apakah target layak mati atau tidak. Ryun bertanya kepada Duns apakah mereka seharusnya berhenti membunuh demi uang dan mulai memeriksa motif sebagai gantinya. Dia mengungkapkan bahwa Kelly tidak pernah mengatakan dia tidak ingin membunuh suaminya sendiri, tetapi dia berniat menggunakan permintaan pembunuhan tersebut dan serikat hanya menyelesaikannya untuknya. Ryun memberitahu Duns bahwa seorang pembunuh terlibat dalam kematian Alec, meskipun Kelly sekarang harus menderita selamanya karena mengetahui bahwa dialah yang memberikan hantaman terakhir. Duns kemudian bertanya kepada Ryun apakah dia pada dasarnya mengatakan nurani tidak memiliki tempat bagi pembunuh, dan Ryun memberitahu dia bahwa jika dia ingin menjaga kemanusiaannya, dia harus tumbuh lebih kuat. Ryun mengatakan dia harus tumbuh cukup kuat untuk mengubah sistem dari akar-akarnya. Sebelum pergi, Ryun memberitahu Duns
Duns bahwa dia tidak akan pernah bisa mencari hati nurani selama dia masih bertindak di bawah serikat pembunuh. Segera setelah itu, sebuah upacara diadakan untuk memberikan Ryun gelarnya sebagai anggota penuh martong dan pembunuh tingkat kelima. Setelah penghargaan diberikan, Ryun menerima pemberitahuan bahwa misi telah selesai dan levelnya telah meningkat. Selain itu, ia juga telah diberikan sebuah bonus misi, dan Ryun pun tersenyum. Sistem memberitahu dia bahwa dia telah mendapatkan rasa hormat dari Lin dan Paula sementara dia memenuhi harapan Duns. Karena itu, dia juga diberikan poin pengalaman tambahan. Sapphire memberitahu dia bahwa sejak saat itu, dia bisa menerima permintaan resmi Martong, dan jika dia memenuhi syarat, dia juga bisa mengajukan promosi. Saat itu juga, Ryun menyebutkan bahwa berhasil menyelesaikan satu permintaan senilai 30 emas atau lebih juga merupakan salah satu syaratnya. Sapphire terkejut mendengar ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah bagian dari persyaratan. Ryun kemudian bertanya kepada Sapphire berapa banyak yang mereka dapatkan untuk permintaan Alex, mengejutkan semua orang yang hadir di ruangan itu. Bahkan Sapphire pun terkejut, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjawab bahwa itu adalah uang muka 10 emas, pembayaran penyelesaian 10 emas, dan koin tutup mulut yaitu 10 emas. Pada titik ini, semua orang sudah waspada menunggu apa yang akan dikatakan Ryun. Ryun kemudian mengatakan bahwa karena dialah yang membawa permintaan itu, menyelesaikannya, dan bahkan menerima pembayaran tambahan, dia telah menyelesaikan syarat promosi pertama dari satu permintaan senilai lebih dari 30 emas. Sapphire hampir kehilangan akal sehatnya, tetapi Ryun tidak akan berhenti saat dia memberitahu Sapphire bahwa dia mengajukan promosi ke pembunuh tingkat keempat. Sapphire dengan marah bertanya kepada Ryun apakah dia tidak terlalu sombong. Sapphire mengatakan dia mengakui semua prestasi yang telah dia tunjukkan sejauh ini, tetapi dia percaya Ryun sudah meremehkan mereka. Sapphire menyebutkan bahwa semua organisasi memiliki aturan dan prinsipnya masing-masing, dan dia memberitahu Ryun bahwa serikat pembunuh tidak terkecuali. Dia menyebutkan bahwa hanya pembunuh tingkat keempat ke atas yang dianggap benar-benar sah. Dia memberitahu Ryun bahwa setiap orang membangun keterampilannya, dan mereka biasanya merasa bangga ketika mereka akhirnya naik ke peringkat pembunuh tingkat keempat. Setelah mengatakan semua ini, Sapphire memberitahu Ryun bahwa dia telah mengabaikan semua yang baru saja dia sebutkan. Sapphire mengakui bahwa syarat promosinya mungkin telah terpenuhi meskipun itu tidak sempurna. Namun, dia memberitahu Ryun bahwa melakukan hal ini hanya akan membuatnya dibenci oleh semua orang. Sapphire kemudian berbalik untuk mencoba pergi, mengatakan dia akan mengabaikan apa yang dikatakan Ryun, tetapi Ryun memanggilnya kembali, mengatakan dia tidak berniat menarik aplikasi promosinya. Sapphire hampir meledak amarahnya ketika Duns memotong, bertanya apakah dia boleh mengatakan sesuatu karena dia adalah pengawas ujian Ryun. Sapphire memberinya izin, dan dia menyebutkan bahwa Ryun memenuhi syarat untuk mengambil ujian promosi tingkat keempat sebagaimana mestinya. Duns mengatakan ini bukan masalah meremehkan mereka, melainkan karena dia menunjukkan sesuatu yang krusial selama ujian. Sapphire menuntut untuk mengetahui hal krusial yang ditunjukkan Ryun kepada mereka, dan Duns menyebutkan bahwa Ryun mampu menampilkan kemampuan fisik murni. Duns mengatakan Ryun sepenuhnya memanfaatkan kemampuan seorang pembunuh. Lin dan Paula bingung ketika mendengar ini karena Ryun pada dasarnya berhasil dalam pembunuhan itu terutama dengan taktik yang cerdik. Duns melanjutkan dengan mengingatkan Sapphire bahwa ujian promosi tingkat keempat adalah sesuatu yang mustahil untuk dilewati tanpa kemampuan fisik. Duns percaya bahwa mereka telah mendapat kesempatan untuk mengukur tingkat keterampilan yang dimiliki Ryun. Selain itu, Duns berpikir ini adalah jalan bagi mereka untuk memberi Ryun pelajaran yang menyakitkan. Semua orang yang hadir di ruangan itu pada dasarnya setuju akan hal ini karena Ryun sebagian besar mengalahkan mereka selama permainan kejar-kejaran menggunakan jebakan. Setelah mendengar semua yang dikatakan Duns, Sapphire tidak punya pilihan selain memberikan ujian promosi. Dia menyebutkan bahwa ujian itu adalah sesuatu yang bahkan parah. Pembunuh yang sudah bersiap matang pun biasanya mempertaruhkan nyawa mereka, dan dia bertanya kepada Ryun apakah dia sudah siap. Tanpa ragu, Ryun memberitahu wanita itu bahwa dia sanggup melakukan tugas tersebut. Malam harinya, Ryun makan malam bersama Duns, Lin, dan Paula. Mereka bertanya apakah dia sudah siap untuk ujian itu, dan Duns menyebutkan bahwa ujian tidak akan diadakan setidaknya sampai 1 atau 2 bulan lagi karena mereka perlu menyediakan target yang sesuai. Duns ingin tahu apakah Ryun akan berlatih dalam jangka waktu tersebut, tetapi Ryun mengejutkan mereka, mengungkapkan rencananya untuk beristirahat hingga ujian tiba. Ryun menambahkan bahwa dia berencana untuk meninggalkan wilayah tersebut karena dia sekarang adalah anggota penuh serikat dan dia diizinkan untuk pergi sejenak. Duns mengonfirmasi hal ini, dan Ryun mengungkapkan bahwa dia akan kembali sebelum ujian dimulai. Karena tidak ada yang menahannya, Duns menyuruh Ryun untuk melakukan sesukanya. Rupanya, setelah istirahat ini, tidak akan ada banyak waktu luang lagi karena dari tingkat keempat ke atas, seseorang diharuskan untuk selalu mengambil permintaan. Tidak lama setelah ini, Ryun mengemasi barang-barangnya dan berangkat, dan tampaknya dia sedang menuju ke zona gelap yang dikenal sebagai tanah kematian. Kemudian, malam itu, sebuah rombongan berpapasan dengan Ryun yang sedang berlutut di tengah jalan. Kapten pengawal, seorang pria berambut merah bernama Kennel, berteriak pada Ryun, menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Dengan air mata di matanya dan perban di pergelangan kakinya, Ryun mengungkapkan bahwa pergelangan kakinya terkilir. Dia bertanya kepada kelompok itu apakah mereka bisa membawanya ke desa di depan karena dia nyaris tidak bisa berjalan. Ryun berakting dengan sangat baik, mengatakan bahwa dia mungkin benar-benar mati jika matahari menyengatnya di tempat yang buruk seperti itu. Itulah sebabnya dia duduk di tempat di mana
dia berharap seseorang mungkin benar-benar lewat. Kendall kemudian memberitahu Ryun bahwa dia bisa saja terbunuh karena menghentikan kereta bangsawan yang sedang dalam tugas resmi sebenarnya pantas menerima hukuman tersebut. Ryun kemudian memberitahu Kendall bahwa mereka tampaknya tidak sedang dalam tugas resmi karena mereka mengambil rute rahasia alih-alih jalur utama. Ryun meneteskan air mata saat dia mendesak Kendall untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki malang seperti dirinya. Tepat saat itu, bangsawan di dalam kereta menyuruh Kendall untuk membiarkan Ryun masuk ke dalam kereta, tetapi Kendall menolak. Bangsawan itu kemudian menyarankan agar Kendall menempatkan Ryun di salah satu kuda, dan meskipun dia menentang ide tersebut, Kendall tidak punya pilihan selain menaikkan Ryun untuk kudanya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, prajurit lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejek Kendall, memberitahu bahwa anak itu sangat cocok dengannya. Para prajurit kemudian menanyakan nama Ryun, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Ryun dari Feintan. Kendall memberitahu Ryun bahwa dia beruntung telah bertemu dengan nona bangsawan baik hati yang sedang mereka kawal. Tanpa sepengetahuan mereka, ini bukanlah keberuntungan, melainkan perencanaan matang dari Ryun. Nona yang mereka kawal adalah Saintin Rose dari keluarga Rose yang menggunakan lambang mawar. Saat Ryun sedang menyelidiki rute perjalanannya, dia menyadari bahwa Rose dan rombongannya akan mengambil jalur yang sama dengannya. Rupanya, mereka telah hidup tenang di wilayah terpencil Feinstraw, tetapi tiba-tiba kepala keluarga meninggal, dan Rose berangkat mencari suaka. Karena mereka adalah keluarga bangsawan berbatasan kecil, prajurit yang mengawalnya bahkan bukan ksatria sejati. Mereka pada dasarnya adalah prajurit pribadi keluarga Rose, dan saat mereka memulai perjalanan suaka, mereka diangkat sebagai ksatria. Beberapa saat kemudian, Ryun mendengar para prajurit berbicara tentang kejatuhan keluarga Rose, dan mereka percaya bahwa ini disebabkan oleh keluarga Sermon. Ryun terkejut karena dengan semua penyelidikannya, tidak ada indikasi bahwa keluarga Sermon terlibat. Tepat saat itu, Kendall bertanya kepada para prajurit bagaimana menurut mereka keluarga Sermon bisa bersalah, dan salah satu prajurit mengungkapkan bahwa dia mendengar sesuatu. Dia menyebutkan bahwa keluarga Sermon membunuh kepala keluarga untuk menyembunyikan bukti kolusi mereka, dan mendengar hal ini mengejutkan Ryun hingga ke tulang-tulangnya. Belakangan, mereka mendirikan perkemahan untuk beristirahat, dan Ryun duduk menjauh dari para prajurit. Dia menyadari bahwa para prajurit percaya bahwa kejatuhan keluarga Rose semuanya berkat konflik baru-baru ini antara keluarga Sermon dan keluarga Phaeton. Pada dasarnya, keluarga Sermon termasuk dalam kerajaan Darren dan Phaeton termasuk dalam kerajaan Feinstraw. Segalanya dimulai ketika putra sulung keluarga Rose yang praktis berasal dari negara musuh menjadi ksatria keluarga Sermon. Namun, saat menjalankan tugas perbatasan, dia meninggal di tangan monster dan keluarga Sermon memberikan bantuan besar kepada keluarga Rose untuk menghormatinya. Ada keluarga lain yang bersaing dengan mereka dan ini adalah keluarga Oni. Mereka benar-benar tidak puas dengan kenaikan pesat keluarga Rose yang didukung oleh keluarga Sermon. Mereka mulai berkomunikasi dengan keluarga Phaeton yang menentang keluarga Sermon dan mulai bergerak untuk memanfaatkan konflik antara kedua keluarga tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan pembunuhan kepala keluarga, dan di balik konflik ini adalah bahwa keluarga Rose diam-diam bekerja untuk keluarga Sermon dan bahwa keluarga Sermon membunuh kepala keluarga Rose untuk menyembunyikan bukti. Namun, keluarga Rose memprotes bahwa kematian anggota keluarga mereka sebenarnya adalah pembunuhan yang dipesan oleh keluarga Oni. Tapi ini sia-sia karena keluarga Phaeton sudah memperkuat fakta bahwa Sermonlah yang melakukan kejahatan ini. Menyadari bahwa mereka tidak punya peluang karena kepala keluarga telah meninggal, keluarga Rose tidak punya pilihan selain menempuh jalan suaka ke Grand Duchy. Pada dasarnya, orang-orang yang mengetahui fakta ini adalah Kendall, yang baru saja diangkat sebagai ksatria dan tetap berada di sampingnya, dan beberapa rekan dekat di dalam keluarga Rose yang meninggalkan Saintin Rose dan pergi. Karena para ksatria itu bukan ksatria sejati, Ryun percaya bahwa perjalanan suaka akan menjadi perjalanan yang sulit. Di saat yang sama, Kendall memberitahu para prajurit cerita yang sebenarnya tentang semuanya, mengungkapkan bahwa orang yang mengejar Rose adalah putra kedua dari keluarga Oni dan bukan keluarga Sermon. Dia menambahkan bahwa permintaan suaka itu bahkan dimungkinkan berkat keluarga Sermon yang membantu mereka mendapatkan persetujuan dari kerajaan Darren. Kendall menyebutkan bahwa Sermon mengumpulkan apapun yang tersisa dari mereka hanya untuk memastikan mereka mendukung keluarga Rose. Ketika para prajurit akhirnya mendengar ini, mereka bersulang untuk keluarga Sermon karena telah menjadi pahlawan. Salah satu prajurit kemudian menawarkan Ryun semangkuk sup dan Ryun menerima sup tersebut. Mereka percaya bahwa Ryun sudah bosan dengan ceritanya, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa dia sangat terikat dengan keluarga Sermon. Ryun kemudian bertanya kepada para prajurit apakah mereka baik-baik saja dengan dia mendengarkan cerita mereka, dan mereka memberitahu dia bahwa tidak ada masalah dengan hal ini. Namun, mereka percaya bahwa yang paling menderita adalah Saintin Rose. Jauh di lubuk hatinya, Ryun setuju dengan hal ini karena para prajurit bahkan belum memahami betapa mengerikannya situasi tersebut dan percaya bahwa ini karena kurangnya pengalaman mereka. Ryun tahu bahwa keluarga Oni pasti tidak akan puas hanya dengan membunuh kepala keluarga. Ternyata orang yang paling jahat di keluarga Oni adalah putra kedua yang bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi sudah 3 permintaan pembunuhannya ditolak oleh serikat karena terlalu berantakan. Bocah itu pada dasarnya adalah berandal keji yang suka menindas yang lemah dan miskin. Ryun juga mendengar bahwa bocah itu tidak main-main dengan keamanannya sendiri, yang membuat
membuatnya hampir mustahil untuk dibunuh. Karena ini adalah tipe orang yang mengejar Saintin Rose, Ryun tidak berpikir mereka punya waktu untuk duduk-duduk mengadakan perkemahan yang damai. Tepat saat itu, Ryun menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan dia mulai berpikir untuk membunuh mereka. Namun, dia membuang ide ini karena musuh pasti sudah melaporkan rute yang mereka ambil. Dia menyimpulkan bahwa dia hanya akan menggali jebakan untuk memperlambat pengejaran mereka. Belakangan, Ryun muncul dengan penampilan kotor dan ketika para prajurit bertanya dari mana saja dia menyebutkan bahwa dia terpeleset saat sedang buang air. Tanpa sepengetahuan mereka, Ryun berada di luar sana menggali jebakan untuk musuh. Ryun yakin dia telah memasang cukup banyak jebakan bagi musuh dan karena dia telah mengumpulkan informasi yang diinginkannya, dia bisa bebas pergi setelah mereka sampai di desa berikutnya. Keesokan paginya, mereka sampai di tempat Ryun akan menempuh jalannya sendiri dan dia berterima kasih kepada mereka karena telah memberinya tumpangan. Kendall kemudian bertanya kepadanya mengapa dia pergi ke desa yang dekat dengan zona gelap. Ryun menyebutkan bahwa dia bekerja sebagai penjajah dan dia berencana membeli bahan-bahan monster di desa tersebut dan menjualnya di Veton. Tepat saat itu, Kendall memberinya ramuan pemulihan, memberitahunya bahwa itu dari Saintin. Kendall mengatakan Saintin percaya bahwa lukanya belum sembuh dan dia akan membutuhkan ramuan tersebut. Selain itu, Saintin mengatakan mereka bisa menemukan momen kedamaian berkat Ryun. Ryun menghargai syarat itu dan dia berterima kasih kepada mereka untuk itu. Saat mereka mereka pergi, para prajurit memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Kendall lagi, mengatakan bahwa dia adalah orang baik karena dia akan tetap membantu Ryun bahkan jika Saintin tidak menyuruhnya. Kendall terpaksa membentak para prajurit untuk segera bergerak sebelum mereka membocorkan semua rahasianya kepada Ryun. Setelah mereka pergi, Ryun menenggak ramuan pemulih dan bahkan belum selesai meminumnya ketika 6 pria berkuda muncul di lokasi. Tanpa keraguan, dia menyadari bahwa mereka mengejar Saintin. 2 dari pengejar tersebut adalah tentara bayaran biasa, 2 pemula pedang, dan seorang penyihir. Namun, ada satu orang terakhir yang wajahnya tertutup tudung, dan tanpa keraguan, Ryun tahu orang itu adalah seorang bangsawan. Karena orang itu adalah bangsawan, Ryun dengan cepat menyadari bahwa dia adalah putra kedua keluarga Oni, Guruta Oni. Saat mereka berkuda melewatinya, Ryun menyadari bahwa para pengejar itu lebih kuat dari dugaannya dan tampaknya perangkapnya tidak mampu menahan mereka. Ryun hendak mengeluh karena harus melakukan terlalu banyak pekerjaan demi semangkuk sup ketika dia menyadari bahwa dia diberi sebotol ramuan pemulih seharga 20 perak. Ryun tahu betul bahwa House Rose tidak punya peluang karena mereka akan membunuh para prajurit dan kemudian menculik Saintin. Namun, Ryun akhirnya memutuskan untuk turun tangan karena dia menganggap ramuan itu sebagai bayaran di muka. Karena rencananya harus cepat dan efektif, Ryun memutuskan untuk meminjam bantuan Cornak dan memanggilnya untuk memberikan tugas pertama. Sesaat kemudian, Kenna merasakan bahaya di belakang mereka dan dia memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus segera pergi. Kenna menyuruh Saintin untuk berpegangan karena kereta mungkin akan sedikit terguncang. Rekan-rekannya bertanya mengapa mereka terburu-buru dan dia memberitahu mereka bahwa mereka sedang dikejar oleh orang-orang dengan mana. Kenna mendesak tim untuk bergerak karena mereka hampir sampai di perbatasan tujuan mereka. Kenna memberitahu 2 prajurit, Guyan dan Shaku, untuk membawa Saintin dan Ryun ke perbatasan kalau mereka berhasil menyusul. Dia menyebutkan bahwa keluarga Oni tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi begitu mereka mencapai perbatasan. Sudah jelas bahwa mereka tidak ingin bentrok dengan penjaga perbatasan Darren. Kendall kemudian berbalik dan memberitahu mereka bahwa dia akan mengulur waktu. Saat mereka berkuda menjauh, Kendall memejamkan matanya dan menghela napas lega karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun dia baru saja diangkat menjadi ksatria karena keberuntungan, Kendall tetap rela memberikan nyawanya untuk House Rose. Sesaat kemudian, para pengejar bertemu dengan Kendall dan dia menuntut mereka untuk berhenti di tempat. Kendall turun dari kudanya dan memancarkan aura saat dia bergerak menuju para pengejar, menuntut mereka untuk segera mundur atau mati. Guruta tertawa saat mendengar ini dan memberitahu Kendall bahwa menjadi ksatria tidak berarti apa-apa. Guruta melepas topengnya dan salah satu prajurit bertanya apakah boleh mereka menunjukkan wajah mereka. Guruta kemudian menyebutkan bahwa mereka akan membunuh semua orang kecuali Saintin, jadi itu tidak masalah. Guruta mengirim 2 pemula pedang mengejar Saintin, menyuruh mereka untuk membawanya sebelum dia sampai ke perbatasan. Kendall bersiap untuk menghentikan keduanya, tetapi ledakan sihir meluncur ke arahnya, memaksanya untuk menghindar. Kendall terkena sedikit, menyebabkannya memuntahkan darah. Dia menyadari ada seorang penyihir di antara para pengejar dan dia terlihat cukup berbahaya. Guruta kemudian memberitahu Kendall bahwa dia tidak perlu khawatir karena ksatria seperti dirinya sendiri yang akan menanganinya. Saat itu juga, seorang ksatria berpengalaman turun dari kudanya dan Kendall terkejut saat menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Komandan Cheso, yang merupakan komandan ksatria Rose. Kendall menuntut alasan mengapa dia mengkhianati House Rose dan Guruta memotong, mengatakan itu semua demi uang. Karena keluarga Rose sudah tamat, Cheso mengatakan tidak mungkin dia akan mati kelaparan. Guruta kemudian mengejar Kendall, mengayunkan pedangnya dengan keras. Kendall terkejut melihat ini, bertanya pada Cheso apakah dia tidak punya rasa kesatriaan. Cheso menjawab bahwa dunia telah berubah dan tidak ada moral lagi. Kendall tidak punya peluang melawan Cheso dan dia segera dilucuti senjatanya. Cheso mendesak Kendall untuk menyerah karena dia sebenarnya bisa melayani lebih baik di bawah tuan yang baru. Namun, Kendall menolak tawaran itu dan ini membuat Guruta kesal. Dia menyuruh Cheso untuk menghabisi Kendall agar mereka bisa melanjutkan pengejaran. Kendall perlahan berlutut, siap untuk dieksekusi dan Cheso memberitahu dia bahwa dia menyesal atas apa yang akan dia lakukan. Saat dia hendak menebas leher Kendall, Cheso terkena ledakan sihir dari belakang. Kelompok itu dengan panik berbalik untuk melihat Cornak menatap mereka dengan ekspresi mengancam. Cheso masih ngoceh ketika Cornak mengirimkan gelombang ledakan sihir lainnya ke seluruh
kelompok. Namun, penyihir di antara mereka berhasil memblokir serangan itu, tetapi dia mengakui bahwa Cornak cukup kuat. Cheso, di sisi lain, terkena ledakan sihir dan akhirnya tewas. Sementara itu, dua pemula pedang telah membunuh prajurit lainnya, menyisakan Shaku dan Guyan tetap hidup. Shaku dan Guyan tidak ingin menyerah meskipun mereka tahu lawan mereka jauh di atas kemampuan mereka. Musuh kemudian menyuruh Shaku dan temannya untuk pergi karena mereka terlalu lemah dan mereka tidak layak membuang-buang waktu. Saat itu juga, Saintin keluar dari kereta untuk memuji pengawalnya yang setia karena mampu bertahan dengan baik. Mengejutkannya, Saintin memegang belati dan dia memberitahu para pemula pedang untuk melepaskan pengawalnya atau dia akan bunuh diri. Saintin cukup yakin bos mereka tidak menginginkan hal itu. Saat itu juga, prajurit musuh memberitahu Saintin bahwa dia salah paham tentang situasinya karena dia tidak dianggap sebagai bangsawan selama dia belum mencapai Darren. Ini pada dasarnya berarti dia tidak punya alasan untuk mengikuti kata-katanya dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saat itu juga, salah satu dari mereka mencengkeram Saintin, mengancam akan menunjukkan padanya apa yang terjadi pada mereka yang menentang Satria Pengguna Mana. Saat dia hendak menyakiti Saintin, Ryun, dengan tubuh menutupi wajahnya, terbang entah dari mana dan menendang wajah pria itu, mengirimnya ke tanah hingga darah keluar dari mulutnya. Pria lainnya segera bersikap defensif, menuntut untuk mengetahui siapa yang cukup berani untuk menyerang mereka. Ryun berdiri di atas pria yang baru saja ditendangnya ke tanah dengan gigi berantakan di mana-mana dan dia berbicara tentang bagaimana dia mulai tertarik untuk berurusan dengan kelompok ini karena mereka sangat payah. Ryun kemudian menoleh ke Saintin, bertanya apakah dia tertarik mempekerjakan seorang pembunuh bayaran Martong. Mendengar ini mengejutkan Saintin dan bahkan ksatria musuh karena mereka tidak mengerti mengapa ada pembunuh bayaran Martong di area tersebut. Ksatria musuh menuntut alasan Ryun membantu House Rose, tetapi Ryun mengabaikannya. Saintin kemudian membuat penawaran pertamanya, memberitahu Ryun bahwa dia akan memberinya 30 emas. Ryun senang bahwa wanita itu memahami idenya dengan cukup cepat, tetapi pada saat yang sama, dia memberitahu Saintin bahwa tawarannya terlalu kecil. Ryun mengatakan 30 emas hampir tidak cukup untuk para ksatria di depannya, Cheso dan Guruta. Faktanya, Ryun percaya harganya terlalu rendah bahkan untuk menangani penyihir lingkaran ketiga. Ryun kemudian memberitahu Saintin untuk segera membuat keputusan karena jika kontrak tidak dibuat, dia tidak punya alasan untuk berada di sana. Saintin bukan orang bodoh dan dia tahu bahwa semua usaha mereka akan sia-sia jika Ryun pergi. Kemudian dia sadar bahwa dia tidak punya waktu untuk memikirkan konsekuensi dan jika itu untuk melindungi House Rose, dia berjanji untuk memberikan segalanya kepada Ryun. Dia berteriak memberitahu Ryun bahwa dia akan memberikan apapun yang diinginkannya. Ryun secara otomatis tertarik dengan tawaran itu dan dia menerimanya tanpa penundaan. Ryun kemudian melepas tudungnya dan prajurit musuh memberitahu dia bahwa dia bodoh karena mengungkapkan identitasnya padahal dia seorang pembunuh bayaran. Ryun kemudian memberitahu pria itu bahwa itu hanya untuk pengecut dengan ambisi kecil. Ryun melompat ke arah pria itu dan melemparkan belatinya. Gagal bereaksi terhadap belati berkecepatan tinggi, pria itu tertusuk dan jatuh ke tanah. Ryun kemudian berbalik dengan bangga karena kontrak resmi pertamanya ternyata adalah seluruh kekayaan House Rose. Ryun menatap tangannya dengan percaya diri sambil memikirkan cara membangun reputasi yang layak untuk ini. Tiba-tiba, pria yang tertusuk dengan pisau berdiri kembali memberitahu Ryun bahwa orang seperti mereka tidak mudah tumbang. Penggunaan kata jamak segera memberitahu Ryun bahwa dia tidak sendirian. Sebelum Ryun menyadarinya, musuh lain yang dia jatuhkan sebelumnya telah bangkit kembali dan dia langsung mengincar kepala Ryun. Namun, Ryun menghindari serangan itu berkat kelincahannya yang luar biasa. Keduanya kemudian berdiri berdampingan siap membunuh Ryun karena menerima kontrak dari House Rose. Keduanya berbicara tentang ilmu pedang mereka yang gila dan sempurna yang rencananya akan digunakan melawan Ryun. Mereka mengayunkan pedang ke arahnya tetapi Ryun mengaktifkan dominasi tubuh dan akselerasi sebelum mengejar keduanya. Serangan pertama mereka meleset dan meninggalkan kehadiran ilusi. Menyadari bahwa mereka mengayun tanpa mengenainya, salah satu dari mereka menyarankan agar mereka mundur dan memukul Ryun dengan serangan balik. Namun, ini adalah kesalahan mereka karena Ryun sudah menangkap mereka. Rupanya, Ryun telah menerapkan kelemahan tubuh, pemadaman listrik, dan keterampilan gangguan pendengaran untuk menumpulkan indera mereka. Pada saat keduanya menyadari apa yang sedang terjadi, mereka mulai panik karena mereka sadar bahwa Ryun juga memiliki keterampilan ahli nujum. Tanpa pilihan lain, tenggorokan keduanya disayat oleh Ryun dengan cukup mudah. Dia membunuh mereka dengan cara yang paling mengerikan sementara Saintin dan para pengawalnya menyaksikan semuanya. Sesaat kemudian, Kenel muncul di tempat kejadian dan dia senang Saintin aman. Saintin juga menangis bahagia saat menyadari bahwa Kenel kembali kepada mereka dengan selamat. Shaku dan Guyan terkejut melihat Kenel sehat walafiat dan mereka bertanya apakah dia yang menghentikan para pengejar. Kenel kemudian mengungkapkan bahwa dia mendapat bantuan dari seorang penyihir yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Cornak kemudian muncul di belakang Kenel sambil menyandera Guruta. Kenel mengungkapkan bahwa Cornak menangani Cheso dan penyihir tersebut dan bahkan berhasil menangkap Guruta. Mereka bertanya-tanya apa itu Cornak ketika Ryun mengambil kendali situasi dan melepaskan Guruta dari cengkeraman Cornak. Kenel akhirnya menyadari bahwa anak yang berdiri di samping mereka adalah Ryun dan Saintin mengungkapkan bahwa dia adalah pembunuh bayaran dari Martong. Kenel hampir mengompol saat mendengar ini dan dia akhirnya menyadari bagaimana Ryun mampu menangani pasukan musuh. Saat Guruta mendengar bahwa Ryun adalah pembunuh bayaran, dia mencoba mengambil kendali situasi dan memberitahu Ryun bahwa dia akan memberinya 3 kali lipat dari apa yang dijanjikan Saintin. Guruta memberitahu Ryun bahwa ini semua tentang emas karena dia hanyalah pembunuh bayaran. Ini membuat Ryun kesal dan dia membelah Guruta menjadi 2 sambil menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Ryun kesal karena pria itu memperlakukannya seperti pembunuh bayaran murahan
padahal dia bahkan tidak tahu apa yang dijanjikan Saintin padanya. Ryun berjalan mendekati Saintin mengingatkannya tentang apa yang dijanjikannya karena Martong tidak akan tinggal diam ketika pembayaran ditahan. Saintin tergagap ketakutan sebelum meyakinkan Ryun bahwa dia tidak melupakan perjanjian mereka. Ryun kemudian memberitahu Saintin bahwa dia sebenarnya tidak berniat mengambil bayarannya saat ini karena dia tahu apa yang sedang dihadapi keluarganya. Namun, dia memberitahu Saintin untuk mengajukan permintaan resmi untuk 30 emas yang dijanjikan ke serikat. Adapun sisa saldo lainnya, dia memberitahu Saintin bahwa itu akan menjadi kontrak lisan yang akan menjadi kontrak di antara mereka. Saintin setuju dengan ini dan Ryun memberitahu Saintin dan rombongannya untuk melanjutkan ke tujuan mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada orang lain yang mengejar mereka lagi. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan mengatur serikat untuk membuang mayat-mayat itu setelah mereka pergi. Dia memberitahu kelompok itu untuk memberitahu penjaga berbatasan bahwa mereka diserang oleh bandit kalau mereka bertanya apa yang terjadi. Ryun mengatakan para penjaga akan mengerti begitu mereka mendengar ini dan para ksatria terpesona oleh betapa kompeten dan lancarnya Ryun. Kenel hendak menanyakan sesuatu kepada Ryun ketika dia menghilang dari pandangan mereka. Setelah dia pergi, Kenel menyebutkan bahwa ada lebih banyak hal tentang Ryun karena dia menyebut dirinya pembunuh bayaran tetapi dia memanggil mayat hidup yang luar biasa. Kenel mengatakan semuanya mengejutkan ditambah dengan fakta bahwa mayat hidup itu berbicara bahasa manusia. Karena betapa kuatnya Kornak dan mengingat fakta bahwa dia adalah mayat hidup di bawah Ryun, itu menunjukkan betapa gila kekuatan Ryun. Karena hal ini, Kenel percaya bahwa Ryun adalah murid dari ahli nujum legendaris bernama Veda. Saintin dan dua lainnya panik saat mereka mendengar ini menunjukkan betapa gilanya anggapan ini. Mereka bertanya apakah Ryun mampu memerintah mayat hidup yang mampu merapal sihir berarti dia adalah ahli nujum seperti Veda. Ini pada dasarnya adalah mayat hidup yang menggunakan sihir sambil secara bersamaan mengalahkan penyihir lingkaran ketiga dan pemula pedang. Kenel kemudian menjawab bahwa bukan berarti tidak ada mayat hidup di benua Drea, tetapi keberadaannya ada di dimensi yang sama sekali berbeda. Shaku kemudian menyebutkan bahwa Ryun menjadi murid Veda mungkin membawa banyak konsekuensi. Saat itu juga, Saintin memotong pembicaraan dengan memberitahu kelompok itu bahwa mereka semua harus menjaga keheningan mutlak mengenai peristiwa hari ini. Dia menyebutkan bahwa dia tidak berbicara tentang kematian Guruta karena dia bahkan akan senang jika berita tentang kematiannya tersebar luas. Saintin memberitahu tim bahwa orang yang dia bicarakan adalah Ryun yang menyelamatkan mereka karena dia adalah pembunuh bayaran yang penuh kasih. Saintin memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus menyembunyikan fakta bahwa Ryun adalah murid Veda mengingat fakta bahwa itu benar. Kenel terkejut mendengar ini saat dia sadar bahwa Saintin berbeda dari dirinya saat dia meninggalkan kastil. Kenel bisa melihat bahwa Saintin tidak lagi menanggung mata yang sedih seperti yang dia tanggung saat dia kehilangan segalanya dan memulai perjalanan ke pengasingan. Saintin kemudian bertanya kepada Kenel apakah dia masih bisa bergerak dan dia menjawab ya. Dia mendesaknya untuk kembali ke Faintin dan mengajukan permintaan pembunuhan resmi kepada Martong. Dia ingin mereka menugaskan biaya untuk pembunuhan guru tepat seperti yang Ryun perintahkan kepada mereka. Namun, Kenel khawatir meninggalkan Saintin sendirian tetapi dia memberitahu Kenel bahwa dia mempercayai kata-kata Ryun bahwa tidak akan ada serangan lebih lanjut. Saintin menyarankan agar mereka melakukan yang terbaik dengan apa yang bisa mereka capai pada saat itu. Dia dengan percaya diri berbicara tentang bagaimana mereka akan mengamankan pijakan yang kuat dalam kerajaan Daren sehingga House Rose bisa bangkit kembali ke puncak. Saintin bahkan mulai menari dan dia memberitahu rekan-rekannya untuk bergegas sambil meyakinkan mereka bahwa dia akan membantu memperbaiki kereta. Sementara itu, Ryun masih mengawasi mereka dan dia puas dengan apa yang dia lihat. Jauh di lubuk hatinya, Ryun tahu bahwa sisi gelap Saintin akan segera muncul. Ternyata ada peristiwa yang menyebabkan penyihir menjadi tabu di benua Drea hingga saat itu. Di masa lalu, ini pada dasarnya mewarnai seluruh benua dalam kegelapan dan itu disebut perang hitam dan putih. Pada titik waktu itu, para penyihir tiba-tiba bangkit pada saat yang sama dan memulai pemberontakan mereka dengan tujuan tunggal untuk memanggil Raja Iblis. Untuk melakukan ini, mereka mulai membantai orang-orang dan memanggil iblis menggunakan darah ini. Mereka menganggap ini minimal dan terus menduduki kerajaan selatan kecil Licho dan mencoba memanggil dunia iblis itu sendiri ke lokasi tersebut. Ini menyebabkan perang pecah dan tindakan mereka menyebabkan seluruh Drea dilalap api perang. Ras lain, termasuk manusia, bersatu untuk berdiri melawan iblis dan para penyihir. Di tengah kekacauan inilah Veda sang ahli nujum muncul. Meskipun ahli nujum diklasifikasikan di bawah sekolah yang sama dengan penyihir, Veda benar-benar berbeda. Veda merawat mereka yang terluka oleh sihir hitam dan memulihkan orang-orang. Veda juga mulai menyapu bersih para penyihir di medan perang dan karena hal ini, dia dianggap sebagai orang suci bagi sebagian besar sekutu. Karena Veda hanya mengubah mereka yang memiliki keinginan untuk melayani bahkan dalam kematian menjadi mayat hidup. Ada rumor bahwa kekuatan mereka ada dalam dimensi yang berbeda dari mayat hidup biasa. Berkat eksploitasi Veda, persepsi tentang ahli nujum berubah dan para penyihir serta iblis dikalahkan dalam perang. Namun, setelahnya, Veda tidak menerima hadiah yang ditawarkan oleh banyak dinasti dan tiba-tiba menghilang sama seperti saat dia muncul. Setelah mendengar apa yang dikatakan Saintin, Ryun menyadari bahwa menunjukkan kelompok itu Kornak adalah ide yang tepat karena mengetahui legenda Veda meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Selain itu, Ryun terkesan dengan bagaimana Saintin mengelola situasi dan tidak kehilangan ketenangannya. Ia menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas untuk memimpin kelompok pedagang. Ryun kemudian mengatakan pada dirinya sendiri kebenaran bahwa semua yang dia lakukan saat ini adalah
adalah untuk masa depan. Meskipun House Rose saat ini tidak signifikan, Ryun memiliki kepercayaan pada Saintin yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Tak lama kemudian, Ryun tiba di tujuan yang dimaksudkan, yaitu titik awal zona gelap lantai 12. Ryun kemudian menyelam ke pintu masuk ruang bawah tanah, dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia telah pergi begitu dalam sehingga matahari bahkan tidak bisa mencapainya. Mengejutkan, masih ada cahaya di dalam ruang bawah tanah, tetapi kegelapan cukup untuk melahap pencahayaan. Tidak diragukan lagi bahwa hal-hal menakutkan kadang-kadang muncul dari dalam. Namun, umat manusia telah memastikan untuk mempertahankan benua Drea tanpa henti, dan Sermon berdiri di garis depan pertahanan meneliti zona gelap. Karena betapa luasnya ruang bawah tanah itu, ia memiliki kecenderungan untuk membuat orang berkeliaran seperti labirin yang kacau, yang merupakan alasan mengapa benua Drea dianggap sebagai batasnya. Ternyata lantai 1-6 belum dijelajahi, tetapi ada laporan bahwa mereka ada. Di sisi lain, lantai 7-12 telah ditemukan dan sepenuhnya dijelajahi. Semakin tinggi nomor lantainya, semakin dekat ke permukaan dan semakin lemah monsternya. Sebagai contoh, lantai 12 tempat dia berdiri saat ini menampung monster seperti goblin, binatang mutan, dan bahkan orc. Ryun senang bahwa dia sebenarnya menyelidiki area itu ketika dia masih bersama keluarga Sermon. Ryun menemukan bahwa itu adalah tempat yang sempurna untuk naik level daripada berburu monster yang tersebar jarang di seluruh benua Drea. Ini adalah lokasi di mana monster padat, dan Ryun percaya bahwa itu lebih cocok untuk seorang pemain. Rupanya, peta dan kompas tidak berguna di zona gelap karena tidak berfungsi. Berarti satu-satunya cara untuk menavigasi adalah melalui mana. Pada dasarnya, tingkat kesulitan lantai 12 kira-kira setara dengan zona berburu pemula. Pengunjung jarang muncul berkat struktur labirin yang berarti bertemu orang lain tidak mungkin. Berkat ini, Ryun yakin bahwa dia dapat bereksperimen dengan bebas dan melepaskan kekuatan yang belum bisa dia gunakan hingga saat itu tanpa menahan diri. Ryun secara khusus tertarik menggunakan kekuatan ahli nujum yang dia sembunyikan dari dunia. Tanpa membuang waktu, dia mengaktifkan kekuatan untuk membangkitkan goblin yang baru saja dia kalahkan. Karena goblin cukup lemah, Ryun berencana menggunakannya sebagai tameng daging. Melibatkan keterampilan tangan kematian, Ryun memperkuat goblin mayat hidup dan melepaskannya di area tersebut. Ryun duduk dan memperhatikan saat goblinnya mencabik-cabik monster lain karena dia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar menjadi ancaman baginya di lantai 12. Setelah pasukan mayat hidup mencapai 30, mereka jatuh dan Ryun menyadari bahwa batasnya saat ini adalah 30. Dia kecewa, karena di masa jayanya, dia mampu memerintah ribuan mayat hidup. Dia percaya bahwa mayat hidup seperti marionete di atas tali, dan dia harus mengendalikan mereka secara individu sementara mereka terus-menerus menguras mananya. Namun, berkat pengalamannya, ketabahan mentalnya cukup, tetapi kurangnya mana menyebabkan masalah besar. Meskipun dia berada di zona gelap untuk mendapatkan pengalaman, dia tahu dia harus mengatasi kekurangan mananya. Untuk melakukan ini, Ryun menyadari bahwa dia harus mengalahkan bos lantai. Setelah beberapa saat, Ryun menyadari bahwa dia telah mengalahkan sekitar 100 orc dan goblin, membuatnya mengakui bahwa kepadatan monster di ruang bawah tanah cukup tinggi. Dia membandingkannya dengan lusinan ruang bawah tanah, yang digabungkan dan memuntahkan monster tanpa henti. Selain itu, monster di zona gelap tidak menghilang setelah mati, tetapi mereka bangkit setelah periode tertentu. Di antara monster benua Drea, ada beberapa yang telah membentuk koloni atau berinteraksi dengan manusia, mengklasifikasikan mereka sebagai ras lain, tetapi makhluk dalam kegelapan adalah monster total yang hanya memikirkan pembantaian. Ryun kemudian memutuskan untuk mengabaikan gangguan lain dan hanya fokus pada peningkatan sihirnya. Dia berencana meningkatkan keterampilannya dan juga cornak. Ryun duduk dalam posisi meditasi dan mulai naik level. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa melalui naik level, yang berarti dia sekarang harus tumbuh melalui metode yang berada di luar sistem. Tiba-tiba, dia mendapat pemberitahuan bahwa cornak baru saja menemukan tulang yang disukainya. Ternyata itu adalah tulang jari dukun goblin, dan berkat ini, sihirnya meningkat 1. Ryun terkejut saat melihat ini karena cornak pada dasarnya adalah mayat hidup yang sedang tumbuh. Kemudian dia sadar bahwa akan lebih menguntungkan baginya untuk memelihara satu mayat hidup daripada memelihara lusinan mayat hidup yang lemah. Namun, dia tidak yakin apakah dia benar-benar dapat mengerjakan cornak karena itu adalah jenis mayat hidup baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ryun kemudian membuka ruang penyimpanannya untuk mengeluarkan mayat Satria Garuta yang dia simpan di dalam. Ryun senang bahwa dia sebenarnya membawa mereka karena dia bisa menggunakan jiwa mereka sebagai eksperimen. Ryun memulai proses ekstraksi jiwa dan tahu bahwa jika berhasil, itu akan memberikan kekuatan yang dia butuhkan untuk menghadapi penjaga lantai yang menakutkan. Rupanya, penjaga lantai 12 adalah entitas terkenal karena ceritanya telah menyebar di antara mereka yang telah mengunjungi lantai tersebut. Ternyata bos lantai itu adalah orc spesial dan keluarga Sermon menyebutnya sang pembantai manusia. Rian selalu mengira itu berlebihan, tapi berdiri di depan monster itu secara langsung mengubah sudut pandangnya. Saat itu juga, orc itu menembuskan napas ke arahnya dan sistem memberitahunya bahwa dia telah terkena aura ketakutan orc yang mengakibatkan penurunan statistik sementara. Namun, Rian menahan efek ini dengan teknik pernapasan bumi biru dan dia memberitahu bos monster itu bahwa dia telah menyiapkan segala yang diperlukan untuk menghadapinya. Karena lantai ini dirancang seperti labirin, Rian menyadari bahwa hal yang paling dibutuhkan adalah mobilitas. Saat itu juga, Rian menunggangi seekor serigala zombie yang dia bangkitkan setelah membunuh tunggangan panglima orc. Meskipun serigala zombie itu akan menghilang begitu infus sihirnya berakhir, Rian percaya bahwa itu masih memberikan cukup waktu untuk
untuk menangani sang pembantai manusia. Menggunakan serigala zombie, Rian mampu bergerak lincah di sekitar sang pembantai manusia dan setelah menilai situasi, Rian menyadari bahwa monster itu benar-benar layak menyandang namanya. Sang pembantai manusia begitu berbahaya, sehingga keluarga Sermon pun biasanya berburu dengan membentuk seluruh pasukan ksatria dan penyihir. Rian menyadari bahwa makhluk itu bahkan lebih bersemangat berkat aura yang dia sebarkan di sekitarnya. Namun, Rian percaya bahwa hal ini justru memberikan celah baginya. Tiba-tiba, Rian muncul di belakang makhluk itu dan meluncurkan serangan pada sang monster. Meskipun Rian telah mengerahkan banyak upaya, dia tidak bisa memberikan serangan fatal dan dia yakin itu karena statusnya sebagai seorang assassin masih terlalu rendah. Namun, Rian tidak siap untuk menyerah begitu saja saat dia memperburuk keadaan dengan menggunakan skill Wound Aggravation. Ini menyebabkan Or itu berteriak kesakitan saat punggungnya retak dalam penderitaan. Rian berharap makhluk itu menyerah dan mati karena skill yang dia gunakan adalah tipe kutukan. Secara mengejutkan, Or itu menggunakan skill Berserk untuk menahan rasa sakitnya dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Rian pun menyadari bahwa mengalahkan Or itu secara fisik tidak akan berhasil. Tanpa membuang waktu, Rian segera membangkitkan Undead di bawah komandonya. Rian juga mengeluarkan mayat rekan-rekan Garuta. Meskipun dia gagal dalam eksperimen terakhirnya, dia yakin telah menemukan cara lain untuk berkembang, yaitu melalui Undead Enchantment. Rian kemudian mengonsumsi jiwa para ksatria yang tewas untuk memperkuat pasukan Undeadnya. Anehnya, rencana ini berhasil dan sistem memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan kemampuan para ksatria tersebut untuk sementara waktu. Cornat juga mampu mengonsumsi jiwa seorang penyihir dan Rian diberitahu bahwa kemampuan Cornat telah sepenuhnya ditingkatkan melalui pengorbanan jiwa. Selain itu, Cornat mampu memperoleh beberapa pengetahuan dari kehidupan masa lalunya. Dengan ini, Rian menyuruh Cornat untuk mengambil alih komando pasukan. Pasukan Undead segera merangsek maju menuju sang pembantai manusia dan memberikan berbagai kerusakan pada tubuhnya. Namun, setelah beberapa saat, sang pembantai manusia masih tetap berdiri tegak meskipun Rian sudah menggunakan skill di mana Undead mengeluarkan racun mematikan saat mereka mati. Rian kemudian mengaktifkan skill Commander SI untuk melihat seberapa besar kerusakan yang telah dilakukan pasukan Undead terhadap sang pembantai manusia. Meskipun mereka berhasil memberikan banyak kerusakan, Goblin Undead telah dimusnahkan. Namun Rian tidak kecewa karena dia tahu bahwa mereka hanyalah pion. Namun, racun itu berhasil melemahkan status berserk sang orc dan Rian berteriak pada Cornak untuk menyelesaikan tugasnya. Cornak kemudian melompat ke udara untuk melepaskan lingkaran sihir yang kuat guna meluncurkan serangan api yang dahsyat yang cukup besar untuk melahap sang pembantai manusia. Saat Firebolt akan menyambar, sang pembantai manusia berteriak ketakutan karena ia tahu apa yang akan menimpanya. Serangan api itu akhirnya mendarat dan menghancurkan setiap sel di tubuh Or tersebut yang pada akhirnya membuatnya berlutut tak berdaya. Saat ia mengembuskan napas terakhirnya, Rian memuji Or tersebut karena ia benar-benar layak menyandang gelarnya sebagai sang pembantai manusia. Rian kemudian menarik kembali sisa pasukan Undeadnya ke ruang penyimpanan. Rian memperhatikan bahwa Or itu masih mencoba yang terbaik untuk tetap hidup, namun Rian tidak akan membiarkan hal itu dan dia menggunakan skill Hand of Death yang telah dia tingkatkan selama beberapa hari terakhir. Ternyata ada subskill yang berkaitan dengan Hand of Death yang disebut Life Drain. Rian menggunakan Life Drain pada Or tersebut dan dia mulai mendapatkan beberapa peningkatan stat hingga mencapai batasnya dan tidak bisa lagi menyerap poin apapun. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia menerima poin pengalaman khusus karena menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan sang pembantai manusia. Berkat hal ini, levelnya meningkat dan dia diberitahu bahwa karakteristik Hantom miliknya memungkinkan penggunaan ekstraksi jiwa pada sang pembantai manusia, meski peluang keberhasilannya hanya 57%. Rian terkejut melihat hal ini karena dia tidak tahu dia benar-benar bisa memanen jiwa monster boss yang memiliki nama, sebab ia berasumsi bahwa monster di dalam Dark Zone tidak memiliki jiwa. Namun, hal ini memberitahunya bahwa para penjaga lantai mungkin merupakan sebuah pengecualian. Meskipun peluang keberhasilannya hanya 57%, Rian tidak rela membiarkannya lepas begitu saja. Rian kemudian mengaktifkan ekstraksi jiwa, melepaskan aura gelap yang menyusup ke dalam tubuh Horde tersebut. Secara mengejutkan, ekstraksi itu berhasil, namun Rian menghadapi masalah yang tidak terduga. Alih-alih tubuh Or itu memudar, jasadnya tetap utuh meskipun Rian sudah mengekstraksi jiwanya. Ini adalah masalah karena seharusnya tubuh itu memudar dan kemudian muncul kembali nanti sebagai persiapan bagi penantang lantai berikutnya. Dia tahu pasti bahwa para ksatria dari keluarga Sermon akan menemukan mayat Or itu dalam kondisi seperti itu begitu mereka datang berpatroli. Tak lama kemudian, para ksatria dari keluarga tersebut memasuki lantai dan yang mengejutkan, mereka menemukan sisa-sisa pertempuran yang mengerikan. Hal ini segera memberitahu mereka bahwa laporan tentang sang pembantai manusia yang diburu ternyata benar adanya. Mereka berasumsi bahwa mereka yang melawan sang pembantai manusia adalah petarung berpengalaman yang didampingi oleh para penyihir elit. Pada saat yang sama, para ksatria percaya bahwa hal ini aneh karena mereka tidak mendapatkan laporan tentang kelompok besar yang memasuki Dark Zone. Mereka juga terpana oleh jejak yang tertinggal di tanah karena itu menunjukkan tanda-tanda petarung yang sangat berpengalaman dalam melawan monster. Segera mereka menyadari bahwa sang pembantai manusia telah ditumbangkan, namun mereka merasa takut bahwa tanpa adanya penjaga lantai, monster-monster di lantai 12 akan menjadi gelisah dan mencoba menerobos zona mereka. Pemimpin tim kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka harus menghentikan monster-monster itu dengan segala cara. Salah satu ksatria kemudian menyadari bahwa rekannya yang bertangan satu
John, sedang melamun. Dia bertanya apa yang sedang salah dengannya, tetapi pria itu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dia menyarankan agar mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sehingga mereka bisa segera kembali. Jauh di lubuk hatinya, John merasa bersemangat dengan apa yang dia lihat karena dia menyadari bahwa itu adalah pesan dari Ryan dan waktu untuk memenuhi tugasnya telah tiba. Di sisi lain, Ryan sampai di lantai 11 yang terdiri dari danau dan rawa, sangat berbeda dari lantai yang baru saja dia tinggalkan. Beberapa saat kemudian, dia membuka ruang penyimpanannya dan memanggil jasad sang pembantai manusia. Meskipun mayat Thor itu seharusnya menghilang, mayat itu tetap berada dalam kepemilikan Ryan karena suatu alasan yang aneh. Pada saat yang sama, sesuatu yang menarik telah muncul, yaitu sekumpulan quest. Dia sekarang memiliki 4 quest, yaitu jalur balas dendam, jalur assassin, jalur necromancer, dan jalur jiwa. 2 quest pertama muncul setelah dia mengalahkan Auke dan tiba di Martong. Namun, jalur necromancer dan jalur jiwa baru saja muncul setelah dia menjatuhkan sang pembantai manusia. Saat dia hendak memeriksa detailnya, kedua quest itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi sebuah quest utama, Warisan Veda. Ryan terkejut melihat bahwa jalur assassin telah diubah menjadi quest pekerjaan dan subquest untuk jalur balas dendam telah terbuka. Untuk jalur balas dendam, dia diharapkan untuk membangun kembali keluarga Sermon dan untuk jalur assassin, dia harus mendapatkan kualifikasi assassin kelas 4 dari Martong. Ryan terkejut melihat bahwa sistem miliknya telah berevolusi karena sebelumnya praktis tidak berguna di Drea, tidak seperti di Adeon. Ryan mulai bertanya-tanya mengapa sistem tersebut harus berevolusi pada saat itu. Untuk quest Warisan Veda, dia diperintahkan untuk membangkitkan sang pembantai manusia sebagai undead. Dia bertanya-tanya apakah ini sebuah kebetulan atau apakah ada semacam hubungan antara sang pembantai manusia dan Veda. Karena dia bingung tentang segala hal yang terjadi, dia menyimpulkan bahwa menyelesaikan quest adalah satu-satunya cara untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Ryan kemudian memulai misinya dan mencoba membangkitkan sang pembantai manusia. Aura ungu gelap menyelimuti seluruh ruangan saat Ryan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menarik sang pembantai manusia keluar dari jurang kematian. Sebelum dia menyadarinya, dia menyadari bahwa mananya terkuras dengan tingkat yang sangat agresif. Pada saat dia mulai kehilangan keseimbangan, sang pembantai manusia muncul, tetapi tampaknya ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Sang pembantai manusia berjalan ke arah Ryun dan membungkuk padanya, dan Ryun diberitahu bahwa dia telah berhasil menyelesaikan warisan Vida untuk membangkitkan sang pembantai manusia. Namun, sebuah quest baru muncul, dan ini mengharuskannya untuk melengkapi sang pembantai manusia. Dia diberitahu bahwa untuk melengkapi sang pembantai manusia, dia akan membutuhkan sebuah jiwa pahlawan. Ryun merasa kecewa karena bahkan setelah menggunakan seluruh mananya, sang pembantai manusia bangkit dalam keadaan tidak lengkap. Beberapa saat kemudian, Ryu menguji sang pembantai manusia dalam pertempuran, dan meskipun belum lengkap, makhluk itu adalah ancaman nyata saat ia mencabik-cabik monster. Namun, ada sebuah sisi negatif dari hal ini. Karena sang pembantai manusia adalah entitas spesial, ia dapat disimpan di penyimpanan mayat tanpa hancur, tetapi Ryun harus terus-menerus memberikan suplai mana padanya. Dengan ini, Ryun takut bahwa membangkitkan undead lain akan menjadi mustahil, tetapi dia juga percaya bahwa dia telah menemukan cara untuk memanfaatkan sang pembantai manusia. Dia berencana untuk menggunakan cornak untuk serangan jarak jauh sementara dia menggunakan sang pembantai manusia yang sekarang dia sebut Skeleton Berserker sebagai pelindung dan prajurit untuk pertempuran jarak dekat. Ryun duduk mengamati sementara Skeleton Berserker mengamuk menghabisi monster. Saat itu juga, dia menyadari ada alasan lain dia datang ke sini dan dia sudah mulai teralihkan. Ryun kemudian mengaktifkan teknik pernapasan bumi biru untuk melepaskan gelombang pencarian yang mencakup seluruh area, tetapi pencarian itu kembali tanpa hasil. Ternyata Ryun sebenarnya datang ke Dark Zone untuk mencari saudara-saudaranya karena menurut informasi Martong, saudara-saudaranya terakhir kali terlihat di sini. Ryun telah menggunakan teknik pernapasan tersebut dengan harapan menemukan resonansi, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun dari mereka. Namun, dia belum merasa kecewa. Karena menurut laporan Martong, saudara-saudaranya berada di lantai 9, yang merupakan lokasi yang lebih dalam. Namun, dia khawatir kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menangani lantai 10 dan yang lebih dalam. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa teknik itu beresonansi kembali padanya, dan dia menyadari bahwa seseorang dari keluarga Sermon berada dalam jangkauan deteksi. Ryun melacak siapapun mereka, dan dia bersembunyi di balik sebatang pohon. Dia merasakan dua orang datang ke arahnya, dan salah satu dari mereka bukanlah seorang satria atau bahkan penyihir. Namun, dia bisa merasakan bahwa orang yang satunya memiliki gerakan yang sangat terlatih dan bahkan mengenakan perlengkapan tempur. Selain itu, orang ini hanya memiliki satu tangan. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus menampakkan diri karena orang itu mungkin berasal dari keluarga Sermon. Dia sedang memperdebatkan hal ini ketika tiba-tiba Sena muncul di belakangnya, menggodanya tentang betapa Ryan telah banyak mengubah penampilannya. Jantung Ryun hampir copot saat melihat Sena, dan dia berteriak karena terkejut dan takut. Yang mengejutkan, dua orang lainnya yang berjalan ke arahnya ternyata adalah Truno dan Jeng. Truno memberikan salamnya, mengatakan bahwa dia pasti tidak akan mengenali Ryun jika dia tidak menggunakan teknik pernapasan tadi. Jeng menyebutkan bahwa mereka sebenarnya bergegas ke lokasi setelah melihat jejak yang ditinggalkan Ryun. Saat itulah mereka mengikuti jejak tersebut dan merasakan aktivasi teknik pernapasan bumi biru. Rupanya, Truno telah memberitahu Jeng bahwa jika dia melihat adanya anomali di Dark Zone, itu berarti Ryun telah menampakkan diri. Dengan sangat antusias, Jeng memberitahu Ryun bahwa merupakan suatu kehormatan untuk memainkan peran yang begitu penting. Tiba-tiba, Ryun merasakan kehadiran wanita yang menakutkan di belakangnya, membuatnya seketika membeku. Wanita itu
kemudian berbicara, memberitahu Ryun bahwa dia senang putranya itu selamat. Ryun akhirnya menghilangkan rasa terkejutnya dan menjawab bahwa senang bertemu dengannya, yang ternyata adalah ibunya. Rupanya, ibunya selalu sibuk selama ini demi kepentingan keluarga. Tetapi saat itu, Ryun tidak tahu inti dari segala upaya ibunya tersebut. Karena dia jarang bertemu dengannya, Ryun sempat menyimpan kebencian diam-diam terhadap ibunya. Namun, sekarang segalanya berbeda karena dia tahu bahwa ibunya bekerja sangat keras untuk memastikan dia tidak kehilangan putra terakhirnya. Sebelum mereka mulai membicarakan apapun, Sena menciptakan sebuah penghalang sihir. Ryun terkejut melihat Jeng telah kehilangan satu lengannya, dan Jeng bersikap tenang, mengatakan itu adalah hasil dari ketidakmampuannya sendiri saat keluarga Phaeton menyergap kereta Ryun. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia bersyukur atas luka itu karena inilah alasan dia ditugaskan dengan tugas vital untuk melindungi Truno yang saat ini bersembunyi di Dark Zone. Truno kemudian mengungkapkan bahwa dia telah hidup bersembunyi di Dark Zone karena dunia percaya dia sudah mati. Sena adalah orang yang membantunya mengatur persembunyian itu, dan dia menyebutkan bahwa itu adalah tempat yang ideal untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya sambil menghindari pengawasan keluarga Phaeton. Sementara Jeng merasa bangga meski kehilangan lengan, Ryun justru menanggung semua rasa bersalah karena dia tahu segalanya terjadi karena dirinya. Ibu Ryun kemudian memujinya, memberitahunya bahwa dia telah berhasil memenangkan hati bawahan setianya, yang bukan merupakan pencapaian yang mudah. Ibu Ryun, Selin, kemudian mengubah ekspresinya menjadi serius sebelum bertanya pada Ryun apakah benar dia telah mengalahkan Finger of Phaeton dan bahkan menyerahkan putra Phaeton kepada Sena. Ryun menjawab bahwa semuanya adalah benar karena itu semua sesuai dengan rencananya. Rupanya, dengan menggunakan putra Phaeton sebagai bukti, keluarga Sermon mampu mendapatkan penyelesaian besar dari keluarga Phaeton. Selin benar-benar terpana oleh hal ini, memaksanya untuk bertanya apakah Ryun ini benar-benar putranya. Ryun menjawab bahwa dia adalah Ryun yang sama, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa dia bukanlah Ryun yang dulu ibunya kenal. Namun, dia tetaplah putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Selin merasa senang mendengar hal ini, dan dia memberitahu Ryun bahwa dia punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Selin kemudian bertanya mengapa dia merasakan aura kematian yang pekat di sekitar Ryun. Segera Ryun menyadari bahwa ibunya telah merasakan energi necromancer di dalam dirinya. Karena ibunya adalah seorang sword master dan seorang paladin, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memberikan alasan yang tidak masuk akal. Selain itu, semua orang yang termasuk dalam rencananya sangat diperlukan, itulah sebabnya dia harus membuat mereka memahami perubahan dalam dirinya karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka bergerak sesuai rencananya tanpa keraguan. Ryun kemudian memberitahu ibunya bahwa dia akan menceritakan segala hal yang ingin diketahui. Dia mengungkapkan bahwa semuanya dimulai dari sebuah mimpi yang kurang lebih merupakan sebuah wahyu masa depan. Ryun menyebutkan bahwa mimpi ini adalah tentang kejatuhan tragis keluarga Sermon. Ryun menceritakan bahwa wilayah mereka terbakar habis dalam perang dengan keluarga Phaeton, sementara kerajaan Daren serta keluarga besar lainnya bahkan tidak mau ikut campur tangan. Selama waktu itu, Colin dan banyak pengikut setia mereka dibantai habis oleh tentara Phaeton. Ketika Truno dan Sena mendengar ini, mereka menyadari bahwa hal itu benar-benar akan terjadi jika konflik dengan Phaeton memuncak dalam kenyataan. Ryun melanjutkan dengan mengungkapkan bagaimana dia ditangkap oleh Phaeton bersama adik perempuan dan ibunya. Meskipun Alejandro dan Sena bertarung dengan gagah berani untuk menyelamatkan mereka, mereka berdua menemui ajal yang mengerikan tepat di depan matanya. Ryun menyebutkan bahwa setelah bertahun-tahun disiksa dan menderita, dia akhirnya mati. Setelah menceritakan hal ini, Ryun mengatakan itu adalah akhir dari mimpinya. Itulah sebabnya dia percaya bahwa dia harus melakukan apa yang harus dilakukan karena dia tahu kemampuannya yang sebenarnya. Setelah Ryun selesai bercerita, Truno merasa sangat trauma karena dia menyadari bahwa semua yang baru saja dia dengar terdengar lebih seperti pengalaman seorang veteran yang baru kembali dari medan perang. Bahkan Sena pun yakin bahwa Ryun sedang menceritakan peristiwa nyata yang pernah dia jalani daripada sekadar fantasi belaka. Selin kemudian bertanya pada Ryun apakah benar mimpinya itu yang menjadi pemicu bagi semua yang telah dia lakukan sejauh ini, dan Ryun mengiyakannya. Bagi Truno, dia benar-benar percaya karena dia tahu apa yang mampu dilakukan oleh keluarga Phaeton. Sena juga percaya bahwa Ryun telah diperlihatkan masa depan yang merupakan kekuatan yang diturunkan melalui garis darah Sermon. Pada saat yang sama, Selin menyadari bahwa putranya telah bergerak dalam bayang-bayang untuk memastikan mimpi buruk ini tidak menjadi kenyataan pahit. Selin juga bisa melihat bahwa Ryun telah memperoleh kekuatan yang dia butuhkan untuk mewujudkan hal ini. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Aki atau bahkan menghadapi anggota keluarganya di Dark Zone. Colin kemudian bertanya kepada Ryun tentang rencana masa depannya, dan Ryun terkejut bahwa mereka mempercayai ceritanya meski terdengar seperti dongeng. Selin kemudian menjawab bahwa dia bukan lagi anak kecil karena keputusan yang dia buat telah menunjukkan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk memikul masa depan keluarga Sermon. Selin kemudian memberitahu Ryun bahwa dia dan semua orang di keluarga akan selalu mendukungnya. Ryun tersenyum ketika mendengar ini, dan dia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ryun memberitahu ibunya bahwa apa yang akan dia minta adalah sesuatu yang mungkin sulit ditoleransi, tetapi ibunya menyuruhnya untuk mengatakannya saja. Ryun kemudian menyebutkan bahwa dia harus melepaskan status keluarga sebagai salah satu keluarga besar. Ini mengejutkan ketiganya, dan Truno dengan cepat angkat bicara, memberitahu Ryun bahwa jika dia melakukan ini, keluarga Sermon akan turun kasta menjadi rumah biasa dan kehilangan segala hak istimewanya. Ryun menjawab bahwa dia sangat menyadari hal tersebut, tetapi dia meyakinkan mereka bahwa dengan kekuatan saat ini, mustahil bagi Sermon untuk mempertahankan status mereka. Sena menyebutkan bahwa status keluarga besar setara dengan otoritas dan kekuasaan absolut.
absolut. Karena itu, keluarga besar bahkan dapat berdiri di atas negara dan memegang hak untuk menentukan nasib dunia ketika bencana besar mengancam umat manusia. Selim menambahkan bahwa sebuah keluarga besar adalah satu-satunya entitas yang memenuhi syarat untuk mewakili dunia mereka dalam masalah yang melibatkan dimensi di luar Drea. Karena betapa pentingnya hal ini, Selim bertanya kepada Ryun apakah dia serius menyuruhnya melepaskan gelar tersebut, dan Ryun menegaskan bahwa itu adalah sebuah keharusan. Ryun menjelaskan bahwa keluarga Phaeton akan segera menyatakan perang karena mereka tahu kondisi keluarga saat ini. Dengan ini, mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengklaim gelar keluarga terhebat. Ryun mengingatkan mereka bahwa keluarga saat ini tidak memiliki kekuatan untuk memenangkan perang. Selain itu, kerajaan tidak akan campur tangan dalam konflik antar keluarga besar. Karena itu, Ryun menyarankan agar mereka membuang nama keluarga besar dan berlindung di bawah panji kerajaan. Dia mengatakan sangat penting bagi mereka untuk menerima perlindungan hukum dan ketertiban benua. Ryun mendekati ibunya, meyakinkan bahwa ini bukan masalah melarikan diri atau menyerah, melainkan sebuah mundur secara strategis dan langkah brilian untuk memancing musuh mereka ke dalam jebakan. Ryun mendesak ibunya untuk memikirkannya, tetapi mengingatkan bahwa keputusan ini harus diambil dengan cepat. Ryun kemudian berkata ada satu hal lagi, dan ini adalah untuk membawa adiknya, Maria, kembali ke rumah sesegera mungkin. Ini kembali mengejutkan Truno dan Sena karena situasi rumah sedang berantakan, namun Ryun tetap bersikeras membawa Maria kembali. Ryun kemudian memberitahu ibunya bahwa ini adalah satu-satunya jalan, dan juga satu-satunya cara untuk memancing keluar apa yang sebenarnya dia inginkan dari adiknya itu. Setelah mengatakan ini, Ryun memberitahu mereka bahwa hanya itu yang bisa dia sampaikan untuk saat ini. Tiba-tiba, Selim mengejutkan mereka dengan menyatakan bahwa dia akan melakukan segala hal yang baru saja disarankan oleh Ryun. Ryun merasa lega mendengarnya karena ini adalah satu-satunya cara mereka dapat menghindari pengorbanan yang sia-sia. Selim kemudian menghunuskan pedangnya, berbicara tentang bagaimana dia merasa tidak mampu memimpin keluarga tersebut. Ryun merasa bingung dan menjadi semakin bingung ketika ibunya mengarahkan ujung pedang ke arahnya. Selim memberitahu Ryun bahwa dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu sebelum dia mengambil peran sebagai ksatria suci dan sang matriark. Selim mengatakan segala yang dikatakan Ryun sama saja dengan menyatakan bahwa dia akan mengambil tanggung jawab penuh atas keluarga Sermon, karena Selin adalah pemimpin. Sementara saat ini, dia percaya bahwa tugasnya adalah untuk menguji apakah Ryun memang memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab besar memimpin keluarga. Selim memberitahu Ryun bahwa dia harus mampu menahan serangannya, membuat orang-orang dewasa yang hadir di sana terkejut dan cemas. Bahkan Ryun pun merasa takut karena ibunya ingin dia menahan serangan dari seorang satria suci yang merupakan seorang sword master, sekaligus seorang paladin. Meskipun demikian, dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya keturunan langsung yang tersisa untuk posisi kepala rumah tangga yang tak tergantikan ini. Ryan percaya bahwa ibunya sudah mengetahui kebenaran bahwa ayah dan saudara-saudaranya sudah tewas. Inilah alasan utama ibunya ingin menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya. Meskipun secara tidak resmi, Selin memberitahu bahwa dia akan mengambil tanggung jawab untuk meyakinkan para tetua keluarga agar mengikuti segala perintah Ryun jika ia bisa menahan serangannya. Saat itu, sebuah quest muncul yang menyuruh Ryan untuk mendapatkan pengakuan dari Selin. Karena Ryan tidak ingin ibunya terus memikul beban berat tanggung jawab keluarga, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain berhasil. Meskipun ibunya adalah seorang sword master sekaligus paladin, dia tahu bahwa ibunya tidak dapat menggunakan kedua energi tersebut secara bersamaan. Dia tahu bahwa ibunya akan menggunakan mana jika dia berencana untuk mengujinya menggunakan kekuatan Sword Master. Namun, sang ibu akan menggunakan kekuatan suci jika dia memilih kekuatan paladin. Ryan kemudian menyimpulkan bahwa dia harus segera bersiap, menyesuaikan reaksinya terhadap kekuatan apapun yang dia gunakan. Tepat pada saat itu, Selin melancarkan serangan, dan meskipun Ryan bisa melihat aliran kekuatannya, ibunya terlalu cepat. Selin terkejut ketika Ryan tidak memblokir atau bahkan menghindar, melainkan membiarkan serangan itu menembus tubuhnya. Namun, Ryan tampak tidak terpengaruh. Rupanya, Ryan mampu menembus serangan itu karena kekuatan yang digunakan ibunya adalah mana. Ada sebuah keterampilan bernama Etherealization yang memanfaatkan kekuatan hantu, dan itu adalah teknik dasar hantu yang telah digunakan Ryan selama lebih dari 100 tahun di Adean. Namun, tubuh Ryan belum cukup sempurna untuk teknik ini, dan sebelum dia menyadarinya, dadanya tersayat. Selin bergegas menangkapnya sebelum jatuh ke tanah, bertanya, apakah dia baik-baik saja? Selin kemudian mengaktifkan kekuatan penyembuhannya, namun Ryan meyakinkan ibunya bahwa dia tidak apa-apa. Dia juga memberitahu ibunya bahwa dia akan menghargai luka tersebut sebagai tanda agar tidak pernah melupakan cinta dan perhatian ibunya, sebuah simbol sebagai putranya. Ryan memeluk ibunya, menciptakan momen yang sangat emosional di antara keduanya. Sistem kemudian memberitahu Ryan bahwa dia telah mendapatkan pengakuan dari Selin, dan dia memperoleh sejumlah kecil pengalaman bersama dengan pengakuan tersebut. Karena dia menggunakan keterampilan Etherealization, dia juga diberitahu bahwa tingkat keterampilan tersebut telah meningkat. Ryan kemudian memberitahu ibunya bahwa masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan sendiri, tetapi dia telah menuliskan rencananya untuk mengembalikan status keluarga serta hal-hal yang akan dia lakukan setelah ini. Dia menyerahkan surat itu kepada ibunya, dan Selin mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa mendampingi Ryan melalui segalanya. Sena kemudian memberitahu
Ryan bahwa Colin dan Alejandro mengkhawatirkannya. Ryan menyarankan agar sebaiknya mereka belum memberitahu Alejandro apapun karena dia orang yang sangat terbuka dan emosional. Namun, untuk Colin, dia berjanji akan menemuinya sendiri. Truno kemudian menambahkan bahwa Alejandro bahkan tidak akan menyimpan dendam jika dia tahu nanti karena itulah sifat asli Alejandro. Sesaat kemudian, mereka kembali ke permukaan dan berpisah jalan. Tak lama setelah itu, Ryan tiba di cabang intelijen Martong yang terletak di kerajaan Daron. Dia disambut oleh resepsionis yang memberitahunya bahwa ada surat untuknya dari cabang Faintan. Ryan mengambil surat itu, dan saat membacanya, dia menyadari bahwa isinya mengenai ujian promosi tingkat 4. Ujian tersebut pada dasarnya berisi instruksi untuk ujian promosi sekaligus misinya. Ternyata, dia diharuskan untuk membunuh penyihir Goma di Khalid, sebuah wilayah di kerajaan Daron. Ryan menyadari bahwa dia pernah mendengar nama Goma sebelumnya, dan dia sadar bahwa orang itu adalah target yang cocok untuk ujian tingkat 4 yang menguji kecakapan bela diri seseorang. Menurut intelijen yang diberikan kepadanya, Goma tiba-tiba datang ke Khalid suatu hari dan menciptakan sebuah dungeon. Sejak saat itu, ada laporan tentang penduduk desa yang hilang. Tentara bayaran dan petualang dikirim untuk menyelidiki, tetapi mereka semua hilang. Karena penguasa wilayah tersebut tidak berguna, penduduk desa beralih ke organisasi yang lebih khusus, yaitu Martong. Dengan ini, Ryan menyadari bahwa dia memiliki dua tugas, membersihkan dungeon dan membunuh Goma. Tak lama kemudian, dia tiba di desa Khalid yang sunyi. Dia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita tua yang bertanya apakah dia seorang pelancong dan menyarankannya untuk segera meninggalkan desa karena dia masih terlalu muda. Ryan terkejut karena dia baru saja tiba di desa, tetapi wanita tua itu sudah memintanya pergi. Dengan nada yang lebih menakutkan, wanita tua itu memberitahu Ryan bahwa ada kabut kematian yang menyelimuti desa tersebut. Dia menyebutkan bahwa laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, menghilang tanpa jejak. Ryan terkejut mendengar bahwa hanya laki-laki yang menghilang. Wanita tua itu kemudian menunjuk ke gunung di kejauhan, memberitahu Ryan bahwa seorang penyihir telah menetap di sana dan memakan para pria untuk meningkatkan mana. Wanita tua itu mengulangi peringatannya, meminta Ryan untuk meninggalkan desa jika tidak ingin binasa. Tiba-tiba, putri wanita itu berlari keluar rumah. Ryan kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang salah dengan desa itu, dan gadis itu menjawab tidak. Dia mengklaim bahwa pikiran ibunya sedang terganggu karena kehilangan dua anak laki-lakinya. Gadis itu kemudian menunjuk ke suatu arah, memberitahu dia bahwa ada sebuah penginapan yang memiliki makanan enak dan tempat menginap yang layak baginya. Saat mengatakan hal ini, dia menyeret ibunya masuk ke dalam rumah, dan Ryan terkejut karena sikap gadis itu benar-benar berbeda dari ibunya, seolah dia tidak ingin Ryan pergi. Sebelum gadis itu akhirnya menyeret wanita tersebut ke dalam rumah, dia berteriak lagi pada Ryan, menyuruhnya pergi atau penyihir itu akan memakannya. Ryan kemudian teringat peringatan yang dia dapat dari Saphire, yang mengatakan ada rumor tentang orang luar yang dipancing ke desa agar bisa dikorbankan kepada penyihir menggantikan laki-laki desa itu sendiri. Karena dia benar-benar bingung dengan apa yang terjadi, Ryan memutuskan untuk menetap di penginapan terlebih dahulu karena dia memiliki firasat bahwa dia sebaiknya tidak langsung memburu penyihir itu. Dia tahu salah baginya jika hanya bergantung pada informasi yang diberikan oleh organisasi. Saat memasuki penginapan, ada dua wanita di atap di belakangnya, mungkin memperhatikan setiap gerakannya. Sesaat kemudian, resepsionis di penginapan memberitahu Ryan tentang wanita tua itu dan bagaimana dia kehilangan dua anak laki-lakinya. Dia juga mengakui bahwa laki-laki memang telah menghilang di desa, termasuk pelancong dan tentara bayaran yang pernah berkunjung. Dia menyuruh Ryan untuk berhati-hati, dan Ryan bertanya apa yang dilakukan penguasa wilayah untuk menghentikan semua ini. Resepsionis menyebutkan bahwa penguasa telah mengirim tentara pribadinya untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Meskipun demikian, resepsionis percaya bahwa semuanya akan segera selesai karena penduduk desa telah mengumpulkan uang untuk merekrut ahli. Ryan bertanya apa maksudnya, dan dia mengungkapkan bahwa penduduk desa telah berkonsultasi dengan Assassin Guild Martong. Dia yakin bahwa Assassin Guild akan menangani situasinya. Mengejutkan, resepsionis itu juga memberitahu Ryan agar tidak tinggal lama di desa. Tak lama kemudian, 4 orang memasuki ruangan. Ryan bertanya-tanya siapa mereka, tetapi dia bisa dengan jelas melihat ada seorang penyihir di antara mereka. Pemimpin kelompok itu kemudian memberitahu resepsionis untuk menyajikan makanan. Rupanya, mereka berempat ada di sana untuk menemui seseorang, dan mereka bahkan tidak senang karena harus menemui klien di daerah terpencil seperti ini. Tepat saat itu, Ryan melihat lencana perak di dada mereka, dan dia merasa tenang, percaya bahwa mereka cukup mampu. Tak lama setelah ini, salah satu wanita yang mengawasi Ryan dari atap memasuki ruangan, dan dia berjalan mendekati Ryan. Dia bertanya apakah boleh duduk di sampingnya, tetapi Ryan mengabaikannya. Meskipun demikian, gadis itu tetap duduk di sampingnya dan bahkan memperkenalkan dirinya sebagai Lavina. Lavina kemudian memanggil nama Ryan, bertanya apakah dia orangnya. Ryan terkejut mendengar ini, dan dia baru menyadari bahwa Saphire berjanji mengirim asisten untuk membantu Dungeon. Ryan tidak percaya mereka mengirimnya hanya seorang pemandu alih-alih seorang pembunuh sebagai asisten. Dia tidak percaya Lavina begitu tidak berpengalaman sampai memanggil namanya di tempat terbuka seperti itu. Lavina terus bicara, memaksa Ryan untuk menutup mulutnya dengan tangan, menyuruhnya diam. Lavina berbisik kepada Ryan, memberitahunya bahwa dia hanya bersemangat karena ini pertama
pertama kalinya melihat anggota guild, tetapi Ryan menyuruhnya untuk tetap diam. Sementara itu, para tentara bayaran sudah mulai tidak sabar karena klien mereka belum muncul, meskipun mereka telah membatalkan perburuan troll untuk datang ke desa itu. Salah satu dari mereka mendesak rekan-rekannya untuk bersabar karena ini akan menjadi dungeon pertama mereka, dan ini adalah kesempatan untuk membuat nama kelompok tentara bayaran Steel Shield mereka terkenal. Bahkan, dia percaya bahwa mereka mungkin akan mendapatkan promosi karena hal ini. Di sisi lain, Ryan senang karena para tentara bayaran tidak mendengar mereka, tetapi Lavina memberitahu bahwa mereka hanyalah pemula karena mereka tidak tahu betapa menakutkannya dungeon itu sebenarnya.